Bab 281, kekuatan telapak tangan macam apa ini? Qin yang berdiri di depan Huang Xiaolong, menatap Li Fei sambil berkata, saya sangat kecewa. Dia sangat menghargai murid ini, tidak heran dia kecewa. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, bunuh anak ini, lalu berlutut dan akui kesalahanmu, guru akan memaafkanmu, membebaskanmu dari hukuman mati. Suara Qin yang membuat bulu kuduk meremang. Li Fei terus berdiri di belakang Huang Xiaolong, bertahan dalam kesunyiannya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya tak berdaya, sepertinya Qin yang ini tidak punya kecenderungan pada situasi tersebut. Menyingkir, Huang Xiaolong memerintahkan Li Fei. Baik, Tuan Muda, jawab Li Fei dengan hormat. Tuan Muda. Tanda seru. Melihat Li Fei sama sekali tidak menghiraukan kata-katanya, tetapi membalas Huang Xiaolong dengan rasa hormat yang rendah hati, menyebut pemuda itu sebagai Tuan Muda, amarah dan niat membunuh meledak di dalam hatinya. Momentum melonjak dari tubuh Qin Yang, saat pasir dan batu berhamburan dan berputar ke udara dengan Qin Yang sebagai pusatnya. Detik berikutnya, semua orang melihat siluet gelap raksasa muncul di belakang Qin Yang, setinggi 3 sang, dengan 4 tangan dan mata merah darah. Saat uap hitam tebal berkelok-kelok di sekitar tubuhnya, ini adalah semangat bela diri Qin Yang, Ghost Shadow. Ghost Shadow merupakan jenis lain dari roh nekro bela diri tingkat atas. Memanggil roh bela diri Ghost Shadow, momentum kuat Qin Yang meningkat lebih jauh lagi. Ini membuat Jie Dong dan Liu Chong yang sedang bertarung dengan Fan Encheng terkejut, mereka bertiga tak pelak lagi melihat ke arah Huang Xiaolong. Secara bertahap, mata Qin Yang berubah menjadi hitam, diwarnai dengan warna merah darah yang bersinar. Bocah, keluarkan semangat bela dirimu, jika tidak, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti. Qin Yang melirik Huang Xiaolong dan mengejek dengan suara merendahkan dari seorang senior yang terhormat. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Tidak perlu. Qin Yang terkejut. Benar, Huang Xiaolong menambahkan dengan sederhana, melawanmu, tidak perlu. Qin Yang kuat, sebanding dengan kekuatan penguasa Sekte 9 Iblis sebelumnya. Hu Han, meskipun begitu, menurut pendapat Huang Xiaolong, tidak perlu memanggil roh bela dirinya. Sedikit lebih dari sebulan yang lalu, Huang Xiaolong sudah dapat mengalahkan Hu Han, dan lebih dari 1 bulan kemudian, kekuatannya terus meningkat setiap hari, mencapai pertengahan Orde ke-7 Xiantian. Perkataan Huang Xiaolong hanya menambah amarah Qin Yang sudah berkobar, membuatnya melambung tinggi. Sombong. Jubah Qin Yang berkibar kencang, lalu seluruh tubuhnya kabur seolah-olah tidak terlihat. Pada saat yang sama, jiwa bela dirinya bersinar dengan cahaya gelap, dan Qin Yang menghilang dalam sekejap. Mirip dengan hantu di malam yang paling gelap, dia muncul tepat di depan Huang Xiaolong. Mati saja. Mata merah darah Qin Yang melotot ke arah Huang Xiaolong, dipenuhi amarah dan niat membunuh yang dingin. Kedua tangannya terentang membentuk telapak tangan yang diarahkan langsung ke dada Huang Xiaolong. Dalam penglihatan Huang Xiaolong, telapak tangan Qin Yang membesar 2 kali lipat secara tak terduga, memerah seolah-olah ternoda darah segar, mengeluarkan bau yang memuakkan pada saat yang sama. Telapak tangan itu membawa panas yang menyengat saat menusuk ke depan. Tanpa ragu, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan memukul telapak tangan Qin Yang berlumuran darah. Namun telapak tangan Huang Xiaolong seolah tidak memiliki tenaga sama sekali, lembut dan lentur bagaikan rumput laut di dalam air. Sementara itu, Qin Yang menyimpan rasa jijik di dalam hatinya saat melihat pemuda jahil itu berani meremehkannya, malah membalas serangannya dengan kedua telapak tangan. Naif. Mata Qin Yang dingin saat menatap Huang Xiaolong. Kekuatan Blood Spiral Palem ini tidak dapat dibandingkan dengan serangan sebelumnya, belum lagi, kali ini ia memancarkan kekuatan penuh. Di seluruh Blood River City, hanya kepala 5 racun dari 5 kepala suku, Liu Minghai, yang berani melawan gerakan ini secara langsung. Keempat telapak tangan bertemu pada saat ini. Tatapan mata yang penuh penghinaan dan penghinaan, bibir yang melengkung ke belakang dengan seringai puasa semuanya lenyap saat telapak tangannya bertabrakan dengan telapak tangan Huang Xiaolong, digantikan oleh keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sedikit penyangkalan. Telapak tangan yang tampaknya lembut dan tanpa beban itu membuat Qin Yang merasa khawatir saat dia merasakan energi dingin yang kuat. Tabrakan itu bergema dengan ledakan dahsyat, bergema di lembah. Qin Yang terhuyung mundur karena benturan itu, meninggalkan jejak kaki yang panjang dan dalam di tanah saat ia mencoba menenangkan diri. Ia menatap tangannya sendiri, tercengang melihat lapisan es berwarna ungu gelap terbentuk di telapak tangannya. Energi dingin yang ekstrim menyebar ke tubuhnya melalui telapak tangannya, membuat Qin Yang menggigil tanpa sadar. Kekuatan telapak tangan macam apa ini? Qin Yang berseru kaget. Spiral Blood Palem miliknya adalah keterampilan berbasis api yang, musuh alami dari yin dan dingin, tetapi sebaliknya, dialah yang kewalahan pada akhirnya. Selain itu, dia menemukan bahwa ki pertempurannya gagal menekan energi dingin di dalam tubuhnya. Sebenarnya, apa yang digunakan Huang Xiaolong sebelumnya adalah telapak tangan halus yang dicampur dengan ki pertempuran Asura dan energi dingin Asura. Taktik Asura Huang Xiaolong telah mencapai puncak level keempat, sangat meningkatkan hawa dingin ekstrim yang terkandung dalam ki Asura. Mengabaikan Qin Yang, bahkan seorang Xiantian tingkat ke-8 akan merasa sulit untuk menekan ki Asura Huang Xiaolong. Berhasil mendorong Qin Yang kembali, tubuh Huang Xiaolong kabur, muncul kembali dalam jarak beberapa meter dari Qin Yang, sebuah jari menunjuk padanya. Kabut abu-abu tebal bergulung, disertai dengan jeritan melengking yang aneh, sebuah jejak jari terbang keluar dari kabut abu-abu tebal, menusuk dada Qin Yang. Jari jiwa mutlak, ketakutan yang tidak masuk akal muncul dalam jiwa Qin Yang, terlihat jelas di matanya saat dia melihat jejak jari itu menusuk ke arahnya. Dia segera mundur, dan pada saat yang sama, bayangan hantu yang melayang di atasnya bersinar terang, mengaktifkan transformasi jiwa. Awalnya, dia mengira bisa menghadapi Huang Xiaolong dengan mudah, oleh karena itu dia tidak melakukan transformasi jiwa. Namun sekarang dia tidak punya pilihan.
Transformasi jiwanya berlangsung sangat cepat, kekuatannya meningkat ke tingkat lain, dengan uap hitam berenang di sekelilingnya. Dua lengan tambahan tumbuh dari bahu Qin Yang, lebih besar dari lengannya sendiri, 10 jari panjang dilengkapi dengan kuku yang lebih mirip dengan 10 belati tajam, berkilauan dengan cahaya merah gelap. Dua lengan tambahan baru itu terentang, 10 paku tajam berputar untuk menghalangi jari jiwa mutlak Huang Xiaolong, ledakan gemuruh lainnya terdengar dan percikan api beterbangan ke segala arah. Qin Yang hanya tahu bahwa 10 jari dan dua lengannya mati rasa karena benturan itu. Dia segera memeriksa kondisinya dan mendapati darah menetes dari ke-10 jarinya. Hal ini membuatnya sangat marah dan tercengang pada saat yang sama. Sepasang lengan hantu ini tumbuh setelah ia menyatu dengan roh bela dirinya Ghost Shadow, mereka lebih keras dari baja bahkan jika dibandingkan dengan bilah dan pedang yang ditempa dari baja dingin. Prajurit dengan level yang sama hanya bisa meninggalkan sedikit tanda putih di lengannya ini, tetapi meskipun begitu, mereka gagal menghalangi serangan satu jari Huang Xiaolong. Keputusannya diliputi amarah, Qin Yang berteriak dan mengamuk ke depan alih-alih mundur. Kukunya yang panjang menebas seperti 10 bilah tajam, bersinar merah aneh, menebas Huang Xiaolong. Pada saat ini, cahaya dingin bersinar dan dua bilah hitam muncul di tangan Huang Xiaolong. Bilah Asura muncul dan berayun keluar, cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya terlihat berputar keluar, membentuk bola mata merah yang menakutkan di udara. Mata reinkarnasi. Bola mata merah yang menakutkan itu terus berputar, memancarkan cahaya tajam, menghalangi serangan Qin Yang, tetapi tidak berhenti di situ, cahaya merah itu bersinar terang, meluas. Dengan sangat cepat, cahaya itu menutupi area yang luas, membuat Qin Yang tertegun dengan pusing sesaat. Membentuk kedua tangannya menjadi cakar, Huang Xiaolong menebas ke arah Qin Yang melintasi kehampaan cakar iblis Asura, ratapan ribuan iblis. Teriakan hantu bergema di lembah, membuat keempat orang lainnya ketakutan. Mereka semua menoleh dan melihat Qin Yang linglung, di bawah pengaruh mata reinkarnasi. Gagal menghindar, cakar itu menebas tubuh Qin Yang secara vertikal, puff. Qin Yang terjatuh ke belakang, menghantam langsung ke dinding tebing gunung yang agak jauh, dan jatuh ke tanah. Ketika itu berkata, berkedip menjadi kabur. Bab 282, Gunung Empat Lautan. Keempat penjuru tiba-tiba terdiam. Tiga orang yang bertarung di kejauhan, Jie Dong, Liu Chong, dan Fan Encheng, tercengang saat perhatian mereka beralih ke sisi Huang Xiaolong, di mana Qin Yang tergeletak di tanah, hampir tidak bisa bergerak. Bagaimanapun juga, Li Fei lebih baik dari mereka, mampu mengendalikan kota iblis hitam dari balik bayang-bayang tanpa kekuatan nyata adalah prestasi yang mustahil. Setelah pulih dari keterkejutan singkat mereka, Jie Dong dan Liu Chong meninggalkan Fan Encheng dan bergegas ke sisi guru mereka. Tuan, Jie Dong dan Liu Chong memanggil dengan cemas saat mereka berdua dengan hati-hati membantu Qin Yang berdiri. Pada saat ini, Fan Encheng akhirnya tersadar kembali, panik dengan keadaannya, ia melompat ke langit dalam upaya untuk melarikan diri. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa Huang Xiaolong mengawasi setiap gerakannya, sejak Fan Encheng berdiri, Huang Xiaolong melangkah ke samping, dan ia sudah menghalangi di depan Fan Encheng. Melihat Huang Xiaolong di depannya, ketakutan memenuhi mata Fan Encheng, tetapi dia berhasil memaksa dirinya untuk tenang, sambil menyunggingkan senyum jelek di wajahnya, bolehkah aku tahu nama besar adik kecil ini? Terima kasih banyak atas bantuan adik kecil sebelumnya, yang ini bukanlah lawan Qin Yang. Terima kasih banyak atas bantuan adik kecil. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dalam hati. Kulit Fan Encheng ini cukup tebal, tahu tujuannya sama dengan kelompok Qin Yang, namun masih bisa berpura-pura jadi wajar saja dia tidak tahu. Serahkan bagian peta itu. Huang Xiaolong tidak tertarik untuk mengoceh omong kosong dengan Fan Encheng. Ekspresinya tetap acuh tak acuh saat dia mengulurkan tangannya, memotong pengejaran itu. Wajah Fan Encheng menegang sesaat, tersenyum lebih lembut, bagian peta. Bagian peta apa? Apakah adik kecil mungkin salah paham? Tidak ada peta di tubuhku. Huang Xiaolong tersenyum dingin, tidak memilikinya. Dia melirik Li Fei, maksudmu dia berbohong padaku. Li Fei bergegas maju, Tuan Muda, bawahan ini sama sekali tidak berani menipu Tuan Muda. Dia menoleh ke Fan Encheng, saya sarankan Anda untuk menyerahkan bagian peta itu, jangan menaruh harapan pada peluang keberuntungan yang tipis. Jika Tuan Muda saya merebut bagian peta itu dari tubuh Anda dapat membayangkan konsekuensinya. Ancaman Li Fei mengguncang tekad Fan Encheng. Saat itu, terdengar suara erangan menyakitkan dari Qin Yang. Setelah dibantu oleh Jie Dong dan Liu Chong, Qin Yang nyaris tidak bisa berdiri. Terlihat oleh mata semua orang bahwa bekas cakar hitam yang mengerikan di dada Qin Yang tampak memancarkan aura kematian, disertai dengan ribuan jeritan hantu yang membuat jiwa menggigil. Daging di sekitar bekas cakar itu mulai membusuk dan mati, memperlihatkan tulang-tulang putih di bawahnya. Mata Qin Yang juga dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia melihat Huang Xiaolong. Pada saat yang sama, wajahnya berubah kesakitan, jelas dia tidak mengalami kesulitan untuk menekan ki dingin Asura yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Huang Xiaolong tidak ambil pusing dengan Qin Yang dan dua orang lainnya, dia menatap Fan Encheng dan berkata, aku memberimu kesempatan terakhir, serahkan peta itu dan aku bisa mengampuni nyawamu, kalau tidak, aku akan membunuhmu dan mencari peta itu. Melihat kondisi Qin Yang tragis, keraguan berkelebat di hati Fan Encheng, berjuang untuk membuat keputusan akhir. Sejujurnya, peta parsial milik Master Suku Dewa Kuno ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dengan membunuh orang lain, tetapi dia menyimpan dendam darah yang besar di dalam hatinya. Dengan peta parsial milik Master Suku Dewa Kuno ini, dia punya harapan untuk membalas dendam, tetapi sekarang. Baiklah, beberapa saat kemudian, Fan Encheng mengalah, meskipun dengan enggan sambil menggertakkan giginya. Dia mengeluarkan sesuatu dari cincin spasialnya yang tampaknya terbuat dari sejenis kulit binatang. Ini adalah peta parsial milik Master Suku Dewa Kuno tersebut.
Melihat peta di tangannya, Fan Encheng menghela napas dalam-dalam, mengerahkan sedikit kekuatan dari tangannya, peta itu melayang ke arah Huang Xiaolong. Meskipun peta itu penting, apa gunanya jika dia sudah mati? Apa yang bisa dia lakukan terhadap kebencian dan pertumpahan darahnya saat itu? Huang Xiaolong menerima peta itu dan mempelajarinya sebentar. Peta itu sendiri mungkin terbuat dari sejenis kulit binatang purba, terkikis oleh waktu, tepinya sudah usang dan sebagian besar petunjuk pada peta itu kabur dan hampir tidak terlihat. Tanpa sepatah kata pun, Huang Xiaolong menyimpan sebagian peta itu di dalam cincinnya. Fan Encheng tidak akan berani menipunya dengan memberinya peta palsu. Di dekatnya, Qin Yang, Jie Dong, dan Liu Chong hanya bisa menatap dengan enggan saat Huang Xiaolong menyimpan peta itu. Mereka telah mengejar Fan Encheng selama 10 hari dan 10 malam berturut-turut, namun peta itu tetap jatuh ke tangan orang lain. Meskipun mereka sangat enggan, tidak ada dari mereka yang berani mengambil peta itu dari Huang Xiaolong. Mereka bertiga berdiri di sana, waspada dan agak takut untuk bergerak. Setelah menyimpan peta itu, Huang Xiaolong mengalihkan perhatiannya kembali ke Fan Encheng. Aku bisa mengampuni kamu. Wajah Fan Encheng berseri-seri. Tapi, dengan syarat kau bersumpah setia padaku seperti dia, dengan aku sebagai tuanmu. Huang Xiaolong menunjuk Li Fei. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak bisa membiarkan Fan Encheng pergi begitu saja. Begitu rumor menyebar, dialah yang akan menjadi Fan Encheng berikutnya. Melihat Li Fei, Fan Encheng tampak menentang, tetapi dia sudah tahu bahwa Huang Xiaolong tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong mencap lautan jiwa Fan Encheng dengan tanda jiwa. Melihat semuanya tepat di depan mereka, Qin Yang, Jie Dong, dan Liu Chong masing-masing sibuk dengan pikiran mereka sendiri. Setelah mengurus Fan Encheng, Huang Xiaolong akhirnya menoleh ke kelompok Qin Yang yang terdiri dari 3 orang. Dia terus memperhatikan mereka tanpa berkata apa-apa, tekanan yang tidak dapat dijelaskan menyebar, meliputi keempat penjuru langit dan bumi. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, Qin Yang terluka parah menjadi semakin pucat karena ia harus menekan Ki Asura yang dingin di dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan, sedangkan Jie Dong dan Liu Chong mengeluarkan keringat seukuran manik-manik. Tak lama kemudian Qin Yang membuka mulutnya, aku bersedia tunduk padamu. Setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, tapi aku punya syarat. Syarat, Huang Xiaolong mengulangi dengan dingin, menggelengkan kepalanya ke arah Qin Yang sebagai penolakan dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan syarat apapun. Pernyataan ini sangat menusuk harga diri Qin Yang. Guru, Anda tidak perlu memohon kepada orang ini. Bahkan jika kakak senior dan saya mati, kami akan memastikan untuk mengirim Anda keluar dari sini dengan selamat. Liu Chong meneriakkan kata-kata yang terdengar benar. Anda dapat membalas dendam kepada kami nanti dengan membunuh bajingan dan wanita jalang itu. Wanita jalang itu mengacu pada Li Fei. Saat kata terakhirnya diucapkan, Huang Xiaolong menghilang dari tempatnya berdiri. Hal berikutnya yang didengar semua orang adalah jeritan kesakitan. Mencari asal-muasalnya, semua orang melihat bagian tengah dahi Liu Chong telah tertusuk dan sekarang memiliki lubang seukuran jari yang menyemburkan darah seperti pilar merah. Ketika tubuh Liu Chong jatuh ke tanah, sosok Huang Xiaolong perlahan muncul kembali, berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya. Semua orang yang hadir menatap mayat Liu Chong yang kaku dengan tatapan kosong, termasuk orang pertama yang menyerah, Li Fei. Tidak seorang pun melihat dengan jelas bagaimana Huang Xiaolong membunuh Liu Chong, bahkan Qin Yang ada di sebelahnya. Kekuatan untuk memanipulasi ruang, Qin Yang menatap Huang Xiaolong, sangat tercengang. Hanya seorang ahli alam Sein yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi kekuatan ruang, tetapi Huang Xiaolong bukanlah seorang pejuang alam Sein. Mengabaikan tatapan terkejut yang diarahkan padanya, bahkan tidak melirik Liu Chong yang sudah mati, Huang Xiaolong menatap Qin Yang, sekarang, apakah kamu masih ingin menegosiasikan persyaratan? Qin Yang memucat karena tidak bisa berkata-kata. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Yang untuk menyerah pada Huang Xiaolong tanpa syarat apapun. Mengikuti penyerahan Qin Yang, Jie Dong juga menyerah tanpa banyak perlawanan. Huang Xiaolong mulai menandai jiwa mereka, dan setelah semuanya selesai, dia pun rileks. Dengan ini, Ghost Shadow Sect kini berada di bawah kendalinya, dengan kata lain, Blood River City sudah berada di tangannya. Sebenarnya, ini adalah panen yang tak terduga baginya. Setelah memberitahu mereka berempat untuk mengurus mayat Liu Chong, mereka berlima meninggalkan lembah dan melanjutkan perjalanan. Setengah hari kemudian, mereka berhenti di kaki sebuah gunung. Huang Xiaolong mengeluarkan peta itu dan mulai mempelajarinya. Dulu, saat ia masih belajar di Akademi Bintang Kosmik dan Institut Duanren, ia meneliti teks dan tulisan kuno ini berkali-kali, sehingga ia berhasil menguraikan apa yang tertulis di peta parsial itu. Kota para dewa, Gunung Empat Lautan. Setelah beberapa jam mengamati peta, lokasi yang ditunjuk peta itu dekat dengan kota para dewa, di suatu tempat bernama Gunung Empat Lautan. Dengan kata lain, tempat di mana master suku dewa kuno ini berkultivasi semasa hidupnya berada di Gunung Empat Lautan ini. Bab 283, Kota Kekaisaran Saber. Bab 283, Kota Kekaisaran Saber. Gunung Empat Lautan, Huang Xiaolong mengeluarkan peta Bedlam Lens, mencari lokasi yang disebutkan di peta itu, tetapi akhirnya mengerutkan kening. Dari apa yang bisa dilihatnya di peta, di antara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi kota Dewa Segudang, tidak ada yang disebut Gunung Empat Lautan. Kemudian dia memanggil Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng, bertanya kepada mereka tentang Gunung Empat Lautan. Gunung Empat Lautan, Qin Yang menggelengkan kepalanya, menjawab Tuan Muda, di sekitar kota Dewa Segudang ada Bukit 100 Racun, Gunung Daun Emas, dan lain-lain, tetapi bawahan ini belum pernah mendengar tentang Gunung Empat Lautan. Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng semuanya menggelengkan kepala secara bersamaan pada Huang Xiaolong, mereka bertiga juga belum pernah mendengar nama itu.
Alis Huang Xiaolong bertautan, tidak ada gunung empat laut di dekat kota Dewa Segudang. Mungkin karena berlalunya waktu, nama gunung empat laut diganti dengan nama lain, mungkin gunung empat laut tidak ada lagi. Puluhan ribu tahun telah berlalu, kota-kota kuno yang tak terhitung jumlahnya telah tenggelam dalam sungai waktu, apalagi hanya sekedar gunung empat lautan. Ini benar-benar menyusahkan. Namun, secercah cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong, ia masih perlu melakukan perjalanan ke kota Dewa Segudang. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan gunung empat lautan ini, menemukan lokasi yang tertera di peta. Hanya dengan cara ini ia dapat menerobos ke alam Sein sebelum pemilihan murid Dewa Templar berikutnya dimulai. Langit mulai cerah, sinar matahari mengalir di atas Savage Sanguine Wastelen, menembus lapisan kabut berdarah yang perlahan menipis dan menghilang. Huang Xiaolong menatap hamparan gurun yang luas dan berdiri, berkata pada keempat orang yang bersamanya, ayo pergi. Baik, Tuan Muda, jawab keempatnya. Demikianlah kelima orang itu melanjutkan perjalanannya menuju kota para dewa. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong memberikan pil penyembuh luka kepada Qin Yang dan mengeluarkan racun dingin ekstrim yang disebabkan oleh cakar iblis Asura dari tubuhnya. Huang Xiaolong kemudian menanyai Qin Yang tentang sekte bayangan hantu dan kota sungai darah, yang semuanya dijawab dengan jujur oleh Qin Yang. Sebagai patriark sekte bayangan hantu, hal-hal yang diketahuinya tidak diragukan lagi lebih dari sekadar Li Fei, termasuk beberapa rahasia-rahasia sekte lima racun. 2 hari kemudian, kelompok itu keluar dari Savage Sanguine Wastelen, tiba di suatu tempat bernama Saber Imperial City. Kota Kekaisaran Saber ini adalah salah satu dari 10 kota besar di Bedlam Lands, meskipun berada di peringkat bawah, di nomor 9. Menurut rumor, pemahaman dan keterampilan orang itu dalam seni saber hampir sempurna, bahkan dewa dan iblis pun harus mengalah. Huang Xiaolong berdiri di depan gerbang kota Kekaisaran Pedang, menatap pedang batu besar yang tergantung di lengkungan gerbang yang memancarkan energi pedang tajam yang tampaknya menusuk orang yang lewat langsung ke jiwa mereka. Dia kagum, pedang batu biasa bisa memancarkan tekanan sebesar ini, bahkan memengaruhi jiwa seseorang. Tuan Muda, konon pedang batu raksasa ini adalah senjata pribadi Kaisar Pedang sebelum menerobos ke alam suci. Qin Yang berjalan mendekat, menjelaskan kepada Huang Xiaolong dengan penuh hormat, ada ekspresi kagum dan kekaguman di mata Qin Yang saat dia menatap pedang batu itu. Setelah Kaisar Pedang menerobos ke alam suci, dia membuat pedang iblis. Kemudian, ketika dia membangun kota Kekaisaran Pedang, dia menggantungkan pedang batu ini di atas gerbang kota. Huang Xiaolong mengangguk. Kaisar Pedang adalah salah satu dari sedikit ahli tingkat atas di negeri Bedlam yang terkenal karena keterampilan pedangnya. Karena pedang ini adalah senjata pribadinya sebelum ia menerobos alam Sein, pedang ini pasti telah menyerap sejumlah niat pedang Kaisar Pedang. Aku jadi penasaran, siapakah yang lebih kuat jika membandingkan Zhao Su dan Zhang Fu dengan Kaisar Pedang ini, pikir Huang Xiaolong. Gerbang Asura adalah sekte super besar di benua awan bintang. Sebagai penjaga kiri dan kanan gerbang Asura, mereka tidak hanya dianggap sebagai kekuatan tingkat atas sekte tersebut, mereka juga merupakan ahli tingkat atas benua awan bintang. Mari kita masuk. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya dari pedang batu besar di gerbang dan berkata kepada Qin Yang dan yang lainnya. Kelima orang itu tidak menunda lagi, memasuki kota Kekaisaran Pedang. Saat mereka melewati gerbang, langit sudah gelap, oleh karena itu Huang Xiaolong memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat malam sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan kecepatan mereka berlima, mereka bisa sampai di kota Dewa Segudang tepat waktu sebelum tanggal pelelangan. Mereka berlima menginap di sebuah penginapan bernama Warm Fragrance. Penginapan itu memiliki restoran di lantai dasar, berukuran sedang tetapi penuh sesak dengan orang-orang, begitu banyaknya sehingga mereka hampir tidak dapat menemukan meja kosong. Ketika mereka masuk, aroma anggur yang menggoda memenuhi setiap inci ruang restoran. Saat Huang Xiaolong melangkah masuk, aroma anggur menggoda hidungnya. Huang Xiaolong menemukan meja kosong di sudut dan duduk, sedangkan Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng berdiri di belakangnya, ragu-ragu untuk duduk. Kalian semua duduklah. Huang Xiaolong menunjuk ke kursi-kursi kosong di sekitarnya. Keempat orang itu menjawab dengan hormat dan masing-masing duduk setelah mendapat izin dari Huang Xiaolong. Li Fei memanggil pelayan setelah dia duduk. Setelah meminta pendapat Huang Xiaolong, dia memesan satu meja berisi hidangan dan 2 kendi anggur berkualitas baik. Pelayan itu kembali beberapa saat kemudian, membawakan pesanan Li Fei. Meja itu dipenuhi makanan lezat, yang memenuhi 3 kriteria utama, warna, aroma, dan rasa, yang menggugah selera makan Huang Xiaolong. Meskipun dengan kekuatan alam siantian Huang Xiaolong, ia dapat bertahan lebih dari setengah bulan tanpa makanan, ia tetap memiliki kebiasaan makan. Di sampingnya, Li Fei membuka salah satu kendi anggur, menuangkan secangkir untuk Huang Xiaolong, yang langsung diteguknya dalam satu teguk. Anggur itu melewati tenggorokannya dengan lancar, pedas dan keras dengan sedikit rasa pahit yang tertinggal di ujung lidah, namun memenuhi indera perasanya dengan semangat yang tak terlupakan. Anggur yang enak, Huang Xiaolong memuji. Meskipun hampir tidak bisa dibandingkan dengan anggur keindahan atau anggur sapiditi, rasanya berbeda. Dia memberi isyarat kepada Qin Yang dan yang lainnya untuk mengisi gelas mereka, menikmati anggur bersama. Saat mereka berlima mengangkat cangkir dan minum, terdengar keributan di luar penginapan dan sekelompok yang terdiri dari 5 orang masuk, di antara mereka ada 2 orang wanita. Saat Huang Xiaolong melihat sekilas wajah wanita itu, dia terkejut. Cui Li. Sejak pertempuran kota Kekaisaran Duanren berakhir, dia jarang bertemu Cui Li. Terakhir kali dia bertemu Cui Li adalah 3 tahun yang lalu, sebelum dia berangkat dari Kekaisaran Duanren untuk datang ke sini, ke Bedlams. Xie Putih menyebut Cui Li dalam percakapan mereka. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu Cui Li di sini, di negeri Bedlam. Apa yang Cui Li lakukan di sini? Wanita lainnya adalah bibi muda Cui Li,
Huang Xiaolong pernah bertemu dengannya, bertahun-tahun yang lalu, di Istana Kekaisaran Duanren pada hari upacara penghargaan. 3 orang lainnya, dari cara berpakaian mereka, mungkin adalah anggota keluarga Cui. Begitu memasuki restoran, seolah merasakan sesuatu, Cui Li mengangkat kepalanya dan mendongak, tatapannya bertemu tepat dengan tatapan Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong di sana, mata Cui Li yang indah mengandung keterkejutan, diikuti oleh kesedihan. Bibi termuda Cui Li juga memperhatikan Huang Xiaolong dan dia juga sama terkejutnya. Lili, kau kenal anak itu? Pada saat ini, pemuda di samping Cui Li bertanya sambil menatap Huang Xiaolong dengan tatapan bermusuhan. Cui Li tersadar, tetapi dia tidak menjawab pemuda itu, hanya menggelengkan kepalanya. Kelompok itu kemudian menuju meja kosong di sisi lain restoran dan duduk. Memesan beberapa hidangan, kelima orang itu mulai makan dengan tenang saat pesanan mereka disajikan. Masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri, terutama Cui Li, kerutan di dahinya terlalu jelas di mata Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, kelimanya membayar dan pergi. Meskipun penasaran tentang kehadiran Cui Li di Bedlam Lands, Huang Xiaolong tidak terlalu memikirkannya, dan dia juga tidak peduli. Malam yang tenang menyelimuti kota Kekaisaran Sabre. Huang Xiaolong duduk bersila di kamarnya dan hendak mulai berlatih ketika sebuah suara datang dari luar kamarnya dan dia fokus untuk mendengarkan. Tuan muda kita sudah bicara. Bagaimanapun, malam ini, kedua wanita keluarga Cui itu harus ditidurinya. Bab 284, Sekte Sein Racun. Bab 284, Sekte Sein Racun. Dua wanita dari keluarga Cui. Kalimat ini menarik perhatian Huang Xiaolong. Hehe, tuan muda kita sedang ditimpa keberuntungan malam ini, yang satu muda dan yang satu tua, sepasang wanita cantik, dan aku tahu yang muda masih perawan, pasti akan sangat menyenangkan bermain dengannya. Suara itu menambahkan dengan nada kegembiraan. Dua suara teredam yang disertai tawa kotor terdengar di malam hari, berangsur-angsur menghilang menjauh. Sebuah cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong. Kedua wanita dari keluarga Cui itu, tanpa diragukan lagi, merujuk pada Cui Li dan bibinya yang masih muda. Dunia ini begitu luas, dengan banyak orang yang memiliki nama keluarga yang sama, tetapi Huang Xiaolong yakin bahwa ini terlalu kebetulan. Mendengarkan percakapan kedua pria itu sebentar, Huang Xiaolong menghilang dari kamarnya dalam sekejap. Meskipun bukan prinsipnya untuk menjadi usil, juga bukan karakternya untuk mengabaikan sesuatu yang terjadi tepat di depannya. Mengikuti kedua orang itu, Huang Xiaolong tiba di halaman kecil terbengkalai yang terletak di salah satu sudut paling terpencil di kota pedang kekaisaran. Kedua pria itu terlihat memasuki halaman kecil itu. Setelah ragu-ragu sebentar, Huang Xiaolong mengikutinya dengan tenang, menempel di atap ketika suara-suara marah dan pertempuran terdengar di depan. Huang Xiaolong melihat ke bawah. Di halaman bawah, 4 orang sedang berkelahi, 2 di antaranya adalah orang-orang yang diikutinya, sedangkan 2 lainnya adalah Cui Li dan bibinya yang masih muda. Namun, 3 orang lainnya yang bersama Cui Li dan bibinya yang masih muda pada siang hari tidak terlihat. Huang Xiaolong melihat kedua pria itu melambaikan tangan mereka dan 2 bayangan hitam terbang keluar, di saat berikutnya, Cui Li dan wanita lainnya pingsan dan jatuh ke lantai. Itu terjadi terlalu tiba-tiba dan Huang Xiaolong terlambat untuk menghentikannya. Setelah kejutan kecil itu, Huang Xiaolong fokus pada bayangan hitam, melihatnya terbang kembali ke tangan pria itu. Di bawah sinar bulan, 2 serangga kecil seperti cacing hitam terlihat, dengan karapas hitam pekat yang memantulkan cahaya bulan dan mata hijau kecil seperti manik-manik. Kumbang racun hitam. Huang Xiaolong tercengang. Kumbang racun hitam merupakan salah satu varian kumbang beracun. Jika digigit, seluruh tubuh akan mengalami kelumpuhan, pusing, dan bahkan pingsan, yang berlangsung selama 1 jam. Tanpa penawar racun, daging korban akan membusuk dan membusuk, dengan rasa sakit yang sangat menyiksa hingga kematian terasa seperti belas kasihan. Ia tidak menyangka bahwa kedua pria ini benar-benar membiarkan kumbang racun hitam jenis ini. Di sisi lain, kedua lelaki itu menyimpan kumbang beracun dan mendekati kedua wanita di lantai, sambil terkekeh nakal, dengan mata menjelajahi sekujur tubuh mereka. Di bawah cahaya bulan yang lembut, kedua wanita itu tampak lebih memikat dan cantik. Lekuk tubuh mereka yang putih bersih memancarkan godaan yang tak terjelaskan, membangkitkan kerinduan di hati sang peramal. Tidak heran Tuan Muda memerintahkan kita untuk tidak membunuh kedua wanita ini. Salah satu pria berbicara dengan cabul, bahkan aku tidak tega menyakiti kedua wanita cantik mungil ini. Lelaki satunya berjongkok di samping bibi muda Cui Li, kedua tangannya mengusap kasar payudara wanita itu sebelum meremasnya dengan penuh dendam, sambil berkomentar, cukup besar, teksturnya juga bagus, sangat nyaman. Kedua tangannya meluncur turun saat mengatakan hal itu, berencana untuk menjelajahi bagian bawah. Cukup, Tuan Muda menginginkan kedua wanita ini, kita harus membawa mereka kepadanya sesegera mungkin. Kalau tidak, jika Tuan Muda mengetahui hal ini, kau tahu caranya. Baru pada saat itulah lelaki itu menghentikan tindakannya. Tenang saja, begitu Tuan Muda bosan dengan mereka, dia akan menghadiahkannya kepada kita, kamu bisa bermain sepuasnya saat itu. Keduanya bergerak untuk menggendong kedua wanita itu, ingin meninggalkan halaman. Tepat saat mereka bersiap membawa mereka pergi, sebuah bayangan bergeser dan ada orang tambahan yang berdiri di depan mereka. Siapa? Melihat orang yang tak terduga tiba-tiba muncul tepat di depan mereka, kedua lelaki itu terkejut, keduanya menyalak mengancam pada saat yang sama. Huang Xiaolong menatap kedua pria itu dengan dingin, keluarkan penawarnya. Para lelaki itu saling berpandangan dalam diam. Salah satu dari mereka tertawa mengejek, nak, kau terlalu usil dalam urusan orang lain. Kau harus tahu, orang usil tidak akan pernah punya akhir yang baik. Benarkah? Mata Huang Xiaolong berubah dingin. Kedua lelaki itu bergerak tiba-tiba, melambaikan tangan mereka, dan 2 bayangan hitam kecil melesat ke arah Huang Xiaolong. Melihat ini,
Huang Xiaolong mencibir, Blades of Asura muncul di tangannya dan menebas dengan bersih. Kedua bilah memotong udara dan suara seperti logam terdengar saat dua percikan kecil terbakar, mengeluarkan jeritan bernada tinggi. Dua Black Poison Beetle jatuh, mendarat beberapa inci dari kaki Huang Xiaolong, kedua kumbang hitam itu terbelah dua oleh bilahnya. Kau, melihat kumbang racun hitam mereka terbelah menjadi dua, kedua pria itu marah dan terkejut. Nak, kau benar-benar berani membunuh kumbang racun hitam Sekte Sein racun kami. Seorang pria berteriak, sementara siluet rekannya berkedip-kedip, tangannya memegang pedang panjang yang diarahkan ke mata Huang Xiaolong. Di bawah sinar bulan pucat, ujung pedang bersinar dengan warna hijau buram, terlihat jelas bahwa pedang itu diolesi racun beracun. Huang Xiaolong berdiri tak bergerak saat ia melihat ujung pedang itu mengarah padanya. Saat penyerang itu hanya beberapa inci darinya, sosok Huang Xiaolong bergoyang ke samping, membiarkan pedang itu nyaris menyentuh kulitnya sementara pedang Asura di tangannya berputar, menggorok leher pria itu. Semua gerakan terhenti. Pedang panjang itu jatuh ke tanah saat tangan pria itu mencengkeram lehernya sendiri, dipenuhi kengerian dan keputusasaan, merasakan darah hangat menyembur keluar, merembes melalui jari-jarinya. Beberapa saat kemudian, dia jatuh ke tanah. Kedua pria ini bukan orang lemah, keduanya adalah Xiantian Fourth Order, salah satu dari mereka bahkan adalah Xiantian Fourth Order akhir. Namun, di hadapan Huang Xiaolong, semuanya hanyalah asap. Kau, melihat Huang Xiaolong membunuh rekannya dalam sekejap mata, dia menatap Huang Xiaolong dengan ngeri, kakinya bergerak mundur, suaranya terbata-bata, aku mohon, jangan bunuh aku, suaranya terputus di sini saat cahaya pedang dingin bersinar di lehernya, meninggalkan lubang berdarah di tenggorokannya. Huang Xiaolong menatap dingin pria itu jatuh ke tanah. Melepaskan pedang Asura, dia memeriksa kedua mayat dan menemukan dua botol giok. Membukanya, Huang Xiaolong mengendus dan memastikan bahwa botol itu berisi penawar racun yang dibutuhkan. Selain penawar racun, Huang Xiaolong menemukan dua buku teknik rahasia. Setelah membacanya sekilas, Huang Xiaolong tahu bahwa salah satunya adalah metode pengembangbiakan kumbang racun hitam dan yang lainnya adalah keterampilan pertempuran serangan racun. Semua benda dimasukkan ke dalam cincin Asura oleh Huang Xiaolong. Setelah semua selesai, barulah ia mendekati kedua wanita itu, membuka paksa mulut mereka dan menuangkan penawar racun ke dalamnya. Penawar racun itu langsung bekerja, dan tak butuh waktu lama bagi kedua wanita itu untuk sadar kembali. Huang Xiaolong. Ketika Cui Li membuka matanya, wajah Huang Xiaolong muncul di pandangannya, selain keterkejutan, ada sedikit kebahagiaan dalam suaranya. Lili, tepat pada saat ini, teriakan marah terdengar. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh melancarkan serangan ke Huang Xiaolong, pedang bermata dua yang tajam berayun ke bawah di punggung Huang Xiaolong, lepaskan Lili. Huang Xiaolong mengerutkan kening, ekspresi tidak senang di wajahnya tetapi dia tidak menghindar, melepaskan bola ki yang kuat di sekelilingnya, memantulkan serangan dan penyerang yang tidak lain adalah salah satu dari tiga pria dalam kelompok Cui Li pada siang hari. Jelas dia salah paham bahwa Huang Xiaolong ingin melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap kedua wanita itu, dilihat dari pemandangan yang dia lihat. Dua pria lainnya juga memasuki halaman beberapa saat kemudian. Tunggu, kakak Duoji, dia menyelamatkan kita. Teriak Cui Li saat pemuda itu ingin melancarkan serangan kedua pada Huang Xiaolong. Pemuda itu tertegun dan mencari bibi muda Cui Li untuk konfirmasi. Bibi itu menganggukkan kepalanya. Cui Duoji mendengus dengan nada menghina, meskipun anak ini menyelamatkan kalian berdua, siapa yang tahu pasti apakah dia tidak bersekongkol dengan orang-orang Sekte Sein racun sejak awal. Cui Li berdiri menghadap Huang Xiaolong, maafkan aku, saudara Duoji dia. Sebelum Cui Li bisa menyelesaikan kata-katanya, Huang Xiaolong hanya melirik pemuda itu, berbalik dan pergi. Melihat kepergian Huang Xiaolong, matanya memerah. Setetes air mata jatuh. Bab 285, Suara Yin Setan Besar. Bab 285, Suara Yin Setan Besar. Cui Duoji mencibir dingin sambil memperhatikan kepergian Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, kan? Kilatan dingin melintas cepat di matanya. Cui Li dan yang lainnya memperhatikan Huang Xiaolong saat dia pergi, tak seorang pun menyadari perilaku aneh Cui Duoji. Pada titik ini, Cui Duoji bergerak mendekati Cui Li. Lili, orang ini punya mata yang licik, dia pasti orang yang licik dan suka menipu, sebaiknya kamu jangan sering-sering berhubungan dengannya. Cui Li menoleh ke arah Cui Duoji. Mendengar kata-katanya, dia menatapnya lekat-lekat dengan kemarahan yang tak tersamar. Merasakan kemarahan di baliknya, Cui Duoji menutup mulutnya rapat-rapat. Di sisi lain, Huang Xiaolong kembali ke penginapan. Kembali ke kamarnya, Huang Xiaolong menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan mulai berlatih seni sumi ilahi. Saat Huang Xiaolong berkonsentrasi pada seni sumi dewa, di sebuah ruang bawah tanah rahasia di bawah sebuah kota, tidak jauh dari kota Kekaisaran Pedang, seorang pria muda berpakaian jubah hitam paling gelap, dengan alis berwarna hijau samar, tengah memperhatikan pria parubaya yang berlutut di hadapannya dengan tatapan dingin. Pada jubah hitam pemuda itu dijahit karakter, racun, satu, yang mencolok. Maksudmu, Malai tidak hanya gagal membawa kembali kedua gadis keluarga Cui, mereka semua terbunuh. Tanya pemuda itu dengan nada dingin. Mendengar niat membunuh yang terpancar dari suara pemuda itu, pria parubaya itu gemetar ketakutan dan bergegas menjawab, Tuan muda, itu kecelakaan. Kami tidak menyangka seseorang akan muncul entah dari mana untuk menyelamatkan dua gadis keluarga Cui itu. Siapa orang itu? Pemuda itu menyeringai dingin. Bajingan kecil bernama Huang Xiaolong. Suara pria parubaya itu terdengar penuh hormat saat dia menjawab, orang ini kenal Cui Li, dia pasti seseorang yang datang dari benua angin salju. Dari benua angin salju, pemuda itu menyeringai menghina, tidak heran dia begitu bersemangat, dia bahkan berani membunuh murid-murid Sekte Sein racunku.
Aura agresif tiba-tiba muncul di ruangan itu, es terbentuk di permukaan lantai, memancarkan dingin yang membekukan, es yang berwarna hitam. Pria muda ini adalah Tuan Muda Sekte Suci Racun, Hu Er, sedangkan pria parubaya yang berlutut di lantai adalah Tetua Sekte Suci Racun, Qiao Liang. Hu Er menatap Qiao Liang, kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, tanpa perlu aku katakan. Ya, bawahan ini mengerti, jawab Qiao Liang. Bawahan ini pasti akan menangkap Huang Xiaolong dan dua saudari Cui dan membawa mereka ke hadapan Tuan Muda. Pergi sekarang. Baik, Tuan Muda. Malam berlalu dengan cepat. Huang Xiaolong menghabiskan waktu berlatih di Gunung Sumi yang suci, dan saat dia keluar, langit sudah cerah. Dalam beberapa hari terakhir, Huang Xiaolong terus berlatih seni boneka kuno dan mandat jiwa mutiara jiwa absolut setiap hari dan dia bisa merasakan peningkatan di akhir setiap latihan. Huang Xiaolong yakin bahwa dengan kecepatan ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia maju ke level ketiga seni wayang kuno. Keluar dari kuil Sumi, 4 orang sudah menunggu Huang Xiaolong, Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng. Setelah melunasi pembayaran penginapan, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Dewa Segudang. Tidak diragukan lagi, sebelum pergi, cincin Asura Huang Xiaolong sudah penuh dengan anggur berkualitas. Keluar dari kota Kekaisaran Pedang, mereka berlima memilih untuk melakukan perjalanan melalui jalur pegunungan. Saat mereka bergegas untuk mengejar waktu, Huang Xiaolong tidak memanggil roh bela dirinya, tetapi meskipun begitu, kecepatannya lebih cepat daripada kebanyakan orang, sehingga Qin Yang dan yang lainnya hampir tidak dapat mengimbangi Huang Xiaolong. Sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk menyempurnakan pedang terbang. Sebuah pikiran muncul di benak Huang Xiaolong. Kitab metamorfosa tubuh Huang Xiaolong telah maju ke tahap 12, bentuk ekor menggantung dan kekuatan internalnya menjadi 10 kali lebih kaya dan lebih berlimpah, mampu mempertahankan kemampuan terbang pedangnya dalam batas waktu tertentu. Ketika Huang Xiaolong mencapai tahap kesempurnaan kecil, jejak energi inti sejati akan terbentuk di dantiannya. Pada saat itu, dengan menggunakan kemampuan terbang pedang, ia dapat menempuh jarak beberapa li dalam waktu satu tarikan napas. Pada saat berikutnya, Huang Xiaolong berhenti tiba-tiba. Melihat Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti, meskipun merasa aneh, Qin Yang dan 3 lainnya juga mengurangi kecepatan dan berhenti. Tepat saat Qin Yang hendak melangkah maju dan bertanya, Huang Xiaolong tiba-tiba berbalik, menatap tajam ke lereng yang tandus, berapa lama Tuan berencana mengikuti kita, tidakkah kau akan menunjukkan dirimu? Keempat orang bersama Huang Xiaolong tercengang. Beberapa saat kemudian, terdengar suara keras ketika sebuah sosok muncul dari lereng yang terbengkalai, mengenakan jubah hitam yang dijahit dengan huruf racun yang mencolok. Sekte Poison Saint, seru Qin Yang saat melihat gaya berpakaian lawannya, dia menjadi tegang. Sepertinya, dia memiliki pengetahuan tentang Sekte Poison Saint. Orang itu tampak sangat puas dengan reaksi Qin Yang, lalu tertawa aneh lagi, pelan, namun tajam di telinga. Qin Yang dan yang lainnya merasa seolah-olah gendang telinga mereka ditusuk dengan banyak jarum tajam. Ini adalah suara Yin Setan Besar. Suara Huang Xiaolong terdengar. Pada saat yang sama, energi Buddha yang tak terlihat meledak dari tubuhnya, menyelimuti Qin Yang dan yang lainnya. Rasa sakit yang menusuk di telinga mereka langsung menghilang. Suara Yin Iblis yang hebat. Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya menjadi pucat pasi saat mendengar nama itu. Di dunia roh bela diri, terdapat beberapa keterampilan pertempuran mengerikan yang membuat jantung seseorang berdebar hanya dengan mendengar namanya dan suara Yin Iblis Agung adalah salah satunya. Suara Yin Iblis Agung adalah keterampilan bertarung berjenis suara. Pada awalnya, gendang telinga korban akan terasa sakit seolah-olah ditusuk dengan jarum tajam. Selanjutnya, otak korban membesar, bengkak, dan menggelembung, dan pada akhirnya, korban akan mati kehabisan darah dari 7 lubang. Pada saat kematian, korban akan menderita akhir yang menyiksa, merasa seperti otak mereka ditusuk dengan ribuan jarum terus-menerus. Pihak lain tercengang melihat Huang Xiaolong melawan suara Yin Iblis Agungnya. Dia menatap Huang Xiaolong dengan keterkejutan yang jelas, ini adalah energi Buddhisme. Secara umum, hanya orang-orang yang mempraktikkan keterampilan bertarung yang berhubungan dengan ajaran Buddha hingga tingkat yang sangat tinggi yang akan diakui oleh dunia Buddha, dan hanya dengan menerima pengakuan tersebut seseorang dapat memiliki energi ajaran Buddha di dalam tubuhnya. Di seluruh dunia roh bela diri, orang-orang seperti itu sangat langka. Hehe, bagaimana dengan Elder Jin? Bukankah sudah kubilang, anak ini tidak mudah ditangani. Pada saat ini, suara lain terdengar dan pemiliknya perlahan muncul dari tempat persembunyiannya. Orang ini tidak lain adalah orang yang diperintahkan oleh Tuan Muda Sekte Poison Saint untuk datang menangkap Huang Xiaolong, Elder Sekte Poison Saint Qiao Liang. Tetua Sekte Suci Racun lainnya, Tetua Jin, tampak jelek. Perhatian Qiao Liang beralih ke Huang Xiaolong, sejujurnya, dia terkejut karena Huang Xiaolong mampu menangkal serangan suara Yin Iblis Agung milik Tetua Jin. Tidak heran pemuda ini berani membunuh murid-murid Sekte Racun Suciku, kau punya beberapa keterampilan. Mata Qiao Liang berubah tajam, namun, selama ratusan tahun, mereka yang membunuh murid-murid Sekte Racun Suciku mati tanpa kecuali di bawah ribuan racun yang menusuk usus mereka, digerogoti oleh ribuan serangga beracun. Huang Xiaolong mendekati mereka dengan sikap acuh tak acuh, orang-orang yang ingin membunuhku jumlahnya tidak kurang dari ribuan, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati di tanganku. Apa yang dikatakan Huang Xiaolong adalah kebenaran. Selama bertahun-tahun, ada terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya, tetapi mereka malah berakhir di bawah pedang Asura Huang Xiaolong. Sombong, teriak Tetua Jin. Kilatan biru dingin melintas di matanya. Qiao Liang menepukkan tangannya sekali dan beberapa bayangan di dekatnya bergerak, saat sekelompok murid Sekte Poison Saint berpakaian hitam muncul, mengelilingi kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang di tengah. Sekilas, ada 50 hingga 60 orang.
Melihat gerombolan itu mendekati mereka, wajah Qin Yang dan 3 orang lainnya berubah pucat pasi. Jelas bagi mereka bahwa masing-masing murid Sekte Poison Saint ini bukanlah orang lemah. Meskipun dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada satupun dari murid-murid ini yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka, tetapi secara massal, musuh yang jumlahnya 10 kali lipat membuat mereka merasa agak tidak berdaya. Selain itu, tubuh para murid Sekte Poison Saint diketahui berlumuran racun, sedikit kelalaian dan mereka akan diracuni. Hasilnya bisa dibayangkan. Huang Xiaolong mengamati sekelompok besar murid Sekte Saint racun yang mengelilingi mereka tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Ketika Jin Zong dan Qiao Liang melihat Huang Xiaolong tetap tidak terganggu, keduanya saling bertukar pandang, karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa Huang Xiaolong tidak berpura-pura, mungkinkah Huang Xiaolong memiliki kartu truf di lengan bajunya. Racun. Bab 286, memanggil boneka raksasa. Bab 286, memanggil boneka raksasa. Jin Zong dan Qiao Liang tampak ragu melihat sikap tenang Huang Xiaolong, keduanya tidak memberi perintah menyerang kepada pengikut Sekte Suci Racun. Namun beberapa detik kemudian, Jin Zong tiba-tiba mengejek, katanya, bocah kecil, kau benar-benar bisa berpura-pura, aku akan melihat berapa lama kau bisa mempertahankan ketenanganmu itu. Jin Zong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada para pengikutnya, tangkap dia. Mendengar perintah Jin Zong, para pengikut Sekte Suci Racun mengerumuni kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang. Kewalahan dengan jumlahnya, Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa panik. Tepat saat serangan gerombolan itu hendak menyerang mereka, kilatan emas menyilaukan muncul di atas Huang Xiaolong. Saat kilatan itu menghilang, terungkaplah 6 manusia, raksasa yang melayang di udara. Setelah ke-6 manusia, raksasa itu muncul, tinju-tinju kokoh menghantam gerombolan pengikut Sekte Saint Racun. Belasan ledakan dahsyat terdengar di tengah-tengah mereka hampir bersamaan. Para murid yang terkena dan terpengaruh oleh gelombang kejut tersebut terpental, jeritan memilukan terdengar di udara. Namun, semuanya sunyi ketika mereka jatuh ke tanah beberapa ratus meter jauhnya, tidak bernapas lagi. Perubahan kejadian yang tiba-tiba ini berada di luar dugaan semua orang. Qin Yang dan yang lainnya menatap dengan tatapan kosong ke arah 6 manusia, raksasa yang berjaga di depan mereka. Bahkan Jin Zong dan Qiao Liang tercengang melihat ini, menatap kosong dengan kaget ke arah 6 orang, raksasa yang tampaknya dilapisi dengan lapisan cat emas. Ini adalah suku raksasa emas kuno. Sesuatu terlintas di benak Jin Zong dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan sangat terkejut. Suku raksasa emas zaman kuno. Mata Qiao Liang juga membulat karena terkejut, dia tidak berani mempercayai pemandangan di depannya. Dia tergagap, suku raksasa emas zaman kuno. Bukankah suku raksasa emas telah punah? Dari sekian banyak suku besar di zaman kuno, kini hanya tersisa ras elf dan kurcaci, yang lain sudah punah. Apa yang mereka lihat di depan mereka? Mata mereka yang terkejut tertuju ke arah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong dengan tenang mengakui, benar, suku raksasa emas kuno. Lebih tepatnya, itu adalah boneka suku raksasa emas. Boneka suku raksasa emas kuno. Jin Zong dan Qiao Liang berteriak serempak. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari apa kartu truf Huang Xiaolong. 6 boneka suku raksasa emas kuno itu persis boneka raksasa yang ditemukan di lapisan ketiga pagoda harta karun Linglong. Dalam beberapa bulan terakhir, seiring dengan seni boneka kuno dan mandat jiwa Huang Xiaolong yang terus berkembang, ia telah meningkatkan jumlah boneka yang dikuasainya menjadi 6. 6 boneka raksasa tertinggi, yang terlemah berada di awal Xiantian Orde ke-6, sedangkan kekuatan boneka terkuat berada di pertengahan Xiantian Orde ke-7. Boneka pertengahan Xiantian Orde ke-7 memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan puncak awal Xiantian Orde ke-8. Selain itu, boneka raksasa kebal terhadap racun. Itulah sebabnya Huang Xiaolong tidak menempatkan murid-murid Sekte Saint Racun ini di matanya. Yang terkuat di antara murid-murid Sekte Saint Racun adalah Xiantian Orde ke-6, lebih dari setengahnya terdiri dari Xiantian Orde ke-4 dan ke-5, tidak banyak murid yang berada di atas level ini. Dalam waktu beberapa saat, ke-6 boneka suku raksasa emas kuno itu berhasil menerbangkan sekelompok murid Sekte Saint Racun. Kilatan tajam melintas di mata mereka, sambil berputar-putar, mereka melancarkan serangan lagi ke tengah-tengah para murid. Gelombang kepanikan melanda para pengikut Sekte Saint Racun yang tersisa, mereka semua gemetar saat mencoba bertahan dan melawan pada saat yang sama, beberapa menggunakan racun dan beberapa menghunus pedang. Pedang tajam menebas boneka-boneka ini dan benturan keras bergema di udara, tetapi yang membuat para pengikut Sekte Saint Racun ini ngeri, mereka menemukan bahwa serangan pedang berkekuatan penuh mereka hanya meninggalkan garis-garis putih yang keras di tubuh boneka-boneka ini. Gigitan serangga beracun itu terasa tidak ada bedanya dengan geli lembut bagi boneka-boneka ini. Sama sekali tidak efektif. Hasil ini membuat para pengikut Sekte Saint Racun semakin takut, masing-masing dari mereka bingung harus berbuat apa. Meskipun ukuran boneka-boneka ini sangat besar, mereka sama sekali tidak lambat. Dengan kecepatan kilat, belasan pengikut Sekte Poison Saint lainnya terlempar. Tubuh boneka raksasa itu sangat kuat, tinju mereka lebih keras dari baja. Dihantam oleh tinju ini, sebagian besar organ dalam murid Sekte Poison Saint hancur karena benturan. Menyaksikan kejadian ini di depan mata mereka, Jin Zong dan Qiao Liang terkejut dan marah. Terkejut karena pertahanan, kekuatan, dan ketangguhan boneka-boneka raksasa ini, marah karena para pengikutnya begitu rentan dan lemah di hadapan boneka-boneka raksasa ini. Lupakan boneka-boneka raksasa itu, pergi bunuh mereka. Qiao Liang mengamuk, menunjuk ke arah kelompok Huang Xiaolong. Para pengikut Sekte Saint Racun bereaksi satu persatu, menghindari boneka-boneka itu, semuanya mengarahkan serangan mereka ke Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Fan Encheng.
Tetap saja, dari 50 hingga 60 murid awal, yang tersisa tidak lebih dari setengahnya. Bagi kelompok Qin Yang, hal ini tidak menjadi ancaman. Kali ini, Qin Yang, Li Fei, dan dua orang lainnya berlari ke tengah-tengah murid-murid Sekte Sein Racun. Melihat hal ini, Huang Xiaolong mengendalikan 4 boneka untuk terus menyerang para pengikut Sekte Poison Sein, sementara 2 boneka terkuat di Orde ke-7 Xiantian bergegas menuju Jin Zong dan Qiao Liang. Sebagai tetua Sekte Poison Sein, kekuatan Jin Zong dan Qiao Liang tidak lemah, masing-masing di pertengahan Orde ke-8 Xiantian dan puncak pertengahan Orde ke-8 Xiantian. Meskipun kekuatan mereka sedikit lebih tinggi daripada boneka, setiap serangan mereka mampu mendorong boneka itu mundur, tetapi tetap saja gagal menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Kedua boneka raksasa itu kebal terhadap rasa sakit, jika mereka didorong mundur, mereka akan terus menyerang lagi dan lagi. Semakin lama Jin Zong dan Qiao Liang melawan boneka-boneka itu, semakin marah dan frustrasi mereka. Beberapa saat kemudian, Jin Zong memukul boneka yang sedang dilawannya dengan telapak tangan. Merebut jendela, dia berlari ke depan, dan menyerang Huang Xiaolong dengan telapak tangan lainnya. Qiao Liang, kamu tunda boneka raksasa itu, aku akan membunuh bocah itu. Jin Zong akhirnya menyadari bahwa boneka-boneka ini dikendalikan oleh Huang Xiaolong, bunuh dia dan bagian terbesar dari masalah mereka akan teratasi. Qiao Liang juga menyadari masalah yang sama. Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama, sudut-sudut mulutnya tiba-tiba melengkung ke atas menyaksikan tetua Sekte Suci Racun Jin Zong datang ke arahnya dengan serangan telapak tangan, penuh dengan sarkasme dan nada mengejek. Dilihat dari ekspresi wajah tetua Sekte Suci Racun ini, apakah dia pikir dia bisa menghadapinya dengan mudah? Di permukaan, Huang Xiaolong hanya seorang praktisi Xiantian tingkat ke-7. Ketika tetua Jin Zong berada sekitar 1 lengan dari Huang Xiaolong, kabut hitam iblis yang bergulung-gulung menyelubungi Huang Xiaolong, aura pembantaian yang mengerikan membanjiri ke segala arah. Aura pembantaian yang mengerikan itu membuat jantung Jin Zong berdebar kencang karena gelisah, dan dengan cepat menghentikan serangannya. Pada saat berikutnya, dia melihat sayap hitam seperti kayu hitam muncul dari punggung Huang Xiaolong, dengan pola rahasia berwarna merah tua menghiasi permukaannya. Rune merah tua itu mengandung kekuatan misterius yang membuat jantungnya berdebar kencang karena takut. Rambut Huang Xiaolong menentang gravitasi dan berubah menjadi putih, sedangkan matanya berubah menjadi merah tua. Ini, ketika Jin Zong dan Qiao Liang yang tidak jauh dari sana melihat perubahan Huang Xiaolong, kata, terkejut, tidak dapat menggambarkan apa yang mereka rasakan. Sebelum pukulan itu mereda, suara auman naga bergema di telinga mereka. Dalam sepersekian detik mereka tercengang, seekor naga hitam raksasa muncul di belakang Huang Xiaolong. Naga hitam, semangat bela diri. Jin Zong, dan Qiao Liang bergetar. Kemunculan naga hitam raksasa itu juga menarik perhatian murid-murid Sekte Sein Racun di dekatnya. Memanggil naga hitam itu, jiwa Huang Xiaolong langsung berubah, lapisan demi lapisan sisik naga hitam mengilap menutupi lengan, dada, kaki, dan seluruh tubuhnya, lengannya membesar, dengan 10 jari yang menyerupai cakar naga. Kekuatan naga membumbung tinggi ke langit. Sebelum Jin Zong pulih dari keterkejutannya, Huang Xiaolong bergerak. Sebuah telapak tangan menyerang, telapak Buddha tanah. Patung Buddha menutupi langit, memenuhi 4 penjuru dunia dengan cahaya Buddha. Jin Zong tersentak kembali ke akal sehatnya, berusaha mati-matian untuk mundur sambil memanggil roh bela dirinya pada saat yang sama. Sosok raksasa muncul di belakang Jin Zong, seluruhnya tertutup es kristal yang memantulkan cahaya hijau seperti hantu. Ini adalah semangat bela diri Jin Zong, Soul Glacier Green Demon. Bab 287, Seni Dewa Sumi muncul kembali. Setan hijau Gletser jiwa. Melihat roh bela diri Jin Zong, tetua Sekte Suci Racun, Huang Xiaolong sedikit terkejut. Iblis hijau Gletser jiwa milik Jin Zong adalah roh bela diri elemen es yang paling kuat 11 roh bela diri kelas atas yang luar biasa, dan yang terpenting, sangat jarang bagi 11 roh bela diri kelas atas untuk muncul. Huang Xiaolong tidak menyangka bakat tetua Sekte Poison Sein ini begitu tinggi. Tingkat semangat bela diri seseorang menunjukkan pencapaian masa depan mereka dalam kultivasi ki pertempuran, jika tidak ada kecelakaan, tetua Sekte Poison Sein ini dapat menembus hingga puncak Orde ke-10 Xiantian akhir. Dengan kata lain, keberadaannya sangat dekat dengan ahli alam Sein. Sayangnya, orang ini bertemu dengannya. Tetua Sekte Poison Sein Jin Zong memanggil Soul Glacier Green Demon miliknya dan langsung mengubah jiwanya. Sebuah baju besi yang terbuat dari es yang mengkristal menutupi tubuh Jin Zong, memantulkan cahaya hijau yang menakutkan di bawah sinar matahari, sementara di dekatnya melayang gumpalan udara putih yang dingin. Sekitar 100 meter jauhnya, Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya merasakan hawa dingin yang menusuk meskipun jarak di antara mereka jauh. Badai Gletser 10.000 li. Pada saat ini, suara dingin dari tetua Sekte Suci Racun Jin Zong menembus udara. Cahaya hijau di tubuhnya bersinar seperti matahari, menutupi keempat arah. Di mana cahaya menyebar, dari tanah ke atas, semuanya membeku menjadi es, potongan-potongan batu, debu, dan pasir semuanya tertutup lapisan es Gletser. Di bawah serangan dingin ini, cahaya Buddha duniawi dan telapak Buddha tanah Huang Xiaolong terpengaruh. Kekuatan serangannya berkurang secara signifikan pada saat mencapai tetua Sekte Suci Racun. Sungguh tak terduga bahwa roh bela dirimu sebenarnya adalah naga hitam ilahi purba. Setelah mematahkan telapak Buddha tanah milik Huang Xiaolong, Jin Zong melayang di udara, menatap tajam ke arah Huang Xiaolong dengan niat membunuh yang melonjak. Dalam beberapa ratus tahun kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang memiliki roh bela diri tingkat lebih tinggi daripada miliknya. Dai, Jin Zong tiba-tiba berteriak, gelombang suara tak terlihat menyerbu ke arah Huang Xiaolong, dan dia membalasnya dengan sebuah pukulan. Melihat fluktuasi energi yang dahsyat itu, Huang Xiaolong tetap bersikap acuh tak acuh.
Ia kemudian membungkus energi budisme di sekujur tubuhnya dan memancarkannya, dengan mudah menggagalkan serangan Great Demonic Yin Soundwave milik lawan. Bersamaan dengan itu, Huang Xiaolong mengangkat kedua lengannya, menangkis serangan gelombang kedua. Bang! Sebuah ledakan dahsyat menggema. Ledakan itu menggetarkan gendang telinga kelompok Qin yang dengan rasa sakit, menyebabkan mereka melihat ke samping Huang Xiaolong dengan khawatir. Apa yang mereka lihat adalah Huang Xiaolong dan tetua sekte Poison Saint Jin Zong keduanya terhuyung mundur pada saat yang sama. Jin Zong melihat lengannya dan mendapati baju zirah glasial yang menutupi tubuhnya benar-benar hancur oleh tinju Huang Xiaolong di area lengan. Beberapa garis retakan menjalar ke lengan atasnya dari tinjunya. Hasil ini mengejutkan sekaligus membuatnya marah, dia bergegas melihat ke samping Huang Xiaolong. Melihat baju zirah sisik naga hitam Huang Xiaolong ternoda oleh es glasial hijau, Jin Zong menjadi gembira. Dia mencibir, Pang, kau telah diracuni dengan racun dingin ekstremku, sebentar lagi, kau akan berubah menjadi patung es, hehe. Racun dingin ekstrim, ini adalah kemampuan bawaan roh bela diri iblis hijau es jiwa milik Jin Zong. Iblis hijau es jiwa miliknya adalah yang terkuat di antara roh bela diri elemen es dan racun dingin ekstremnya tidak diragukan lagi merupakan salah satu racun dingin paling kejam yang pernah ada, bahkan lebih mematikan daripada roh bela diri elemen es satu tingkat di atasnya. Bahkan ahli Xiantian Orde ke-9 tidak dapat dengan mudah mengatasi keracunan racun dingin ekstremnya. Patung es. Huang Xiaolong melirik dengan acuh tak acuh ke es gletser hijau yang menghiasi tinjunya. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, es gletser hijau telah menutupi seluruh lengan Huang Xiaolong dan menyebar ke bagian lain tubuh Huang Xiaolong dengan kecepatan tinggi. Qin Yang dan yang lainnya merasa cemas dan gelisah. Tuan muda, cepat, potong tanganmu. Qin Yang bahkan berteriak kesal. Qin Yang menyadari betapa mengerikannya efek racun dingin yang ekstrim itu, hanya dengan memotong lengannya Huang Xiaolong bisa diselamatkan. Kalau tidak, akan terlambat begitu racun itu menyebar ke tubuhnya. Namun, Huang Xiaolong tidak tampak terpengaruh saat dia mengamati es gletser hijau itu dengan tenang, dan dalam sekejap mata, es gletser hijau itu sudah menyebar ke dada, kepala, kedua kaki Huang Xiaolong, hingga seluruh tubuhnya tertutupi. Dalam waktu kurang dari selusin napas, Huang Xiaolong berubah menjadi patung es. Melihat ini, tetua sekte Poison Saint Jin Zong menghela napas lega. Detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak saat mendekati patung es hijau yang merupakan Huang Xiaolong. Hehe, roh bela diri tingkat atas 12, naga hitam ilahi hanya sebatas ini. Jin Zong menjadi sombong, menurutku, tingkatan naga hitam ini seharusnya setara dengan gletser jiwa iblis hijau milikku. Melihat hasil ini, tetua sekte suci racun lainnya, Qiao Liang, menghela napas lega. Namun, sebelum napas lega Qiao Liang berakhir, dua boneka raksasa yang ia lawan tiba-tiba menyerang, membuat Qiao Liang ketakutan dan mundur dengan panik. Wajahnya pucat menyadari sesuatu, secara logika, dengan kematian Huang Xiaolong, boneka raksasa yang dikendalikannya ini seharusnya tidak bergerak, tetapi mengapa mereka? Kepalanya menoleh ke arah Huang Xiaolong yang membeku di dalam es gletser berwarna hijau, dan berteriak, Jin Zong, hati-hati. Tepat saat suaranya jatuh, patung es hijau itu meledak. Potongan-potongan es gletser hijau memantul kemana-mana, sosok Huang Xiaolong terlihat melesat lurus ke udara, dan dengan goyangan, dia menghilang dari pandangan. Jin Zong mundur karena terkejut. Melihat Huang Xiaolong menghilang tepat di depan matanya, Jin Zong kembali tercengang. Wajahnya menegang sesaat kemudian, tetapi sudah terlambat ketika dia ingin menghindar. Huang Xiaolong muncul kembali, dan mendaratkan telapak tangannya tepat di dada Jin Zong. Jin Zong mengerang karena kekuatan itu, setengah melayang setengah tersandung ke belakang, sejauh beberapa meter. Ketika akhirnya berhasil menenangkan diri, Qiao Liang melihat dada Jin Zong tercetak telapak tangan hitam. Ki iblis hitam menyebar dengan cepat, menutupi seluruh tubuh Jin Zong, melelehkan lapisan baju besi es glasial hijau sementara Jin Zong meratap dengan sedih. Penatua Jin, Qiao Liang dan para pengikut sekte Sein racun berteriak. Huang Xiaolong bergerak lagi, kali ini, tubuhnya diselimuti cahaya Buddha suci, di depan Qiao Liang dan murid-murid sekte Poison Saint yang tercengang, lebih dari selusin lengan tumbuh dari punggung Huang Xiaolong. Selusin lengan membentuk kepalan secara bersamaan, menghantam dada Elder Jin Zong dengan deras, semuanya pada saat yang bersamaan. Bang! Suara gemuruh keras terdengar saat lapisan es gletser hijau hancur dan penatua Jin Zong terlihat tergeletak di tanah. Tiba-tiba, suasana perkelahian yang riuh itu menjadi sunyi. Sesaat kemudian, tetua sekte Dewa Racun Jin Zong terhuyung saat ia mencoba bangkit dari tanah, sambil memuntahkan darah. Kamu, keterampilan bertarung apa yang baru saja kamu gunakan? Suara Jin Zong terdengar serak, tidak dapat menyembunyikan ketakutan di matanya. Huang Xiaolong melirik Jin Zong, dengan acuh tak acuh, seni sumi yang saleh. Jin Zong dan Qiao Liang tercengang, sebelum akhirnya mereka merasa terkejut seakan-akan mereka melihat hantu di siang bolong, seluruh tubuh mereka gemetar bahkan saat mereka menunjuk Huang Xiaolong dengan jari. Tuhana, seni sumi yang saleh. Tidak mungkin, seni sumi dewa. Bagaimana mungkin itu seni sumi dewa? Jin Zong dan Qiao Liang tergagap seperti orang yang gagap parah. Seni sumi yang saleh, keterampilan bertarung nomor satu di surga dan bumi ini. Setelah lebih dari beberapa puluh ribu tahun, akhirnya muncul kembali. Terlebih lagi, itu terjadi tepat di depan mereka. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Jin Zong, ledakan teredam terdengar dari tubuhnya. Qiao Liang menoleh dan melihat satu demi satu jejak tinju emas melayang di dekat Jin Zong saat dia berteriak. Beberapa saat kemudian, Jin Zong menghilang dari dunia. Bab 288, tiba di kota Dewa Segudang. Qiao Liang melihat tubuh Jin Zong berubah menjadi cahaya keemasan, menghilang tepat di depan matanya, dia tercengang dan membeku di tempat.
Jin Zong, seorang Xiantian Orde ke-8 meninggal begitu saja. Mati. Pada saat ini, di udara, sebuah cincin jatuh ke tanah, cincin spasial Jin Zong. Melihat cincin spasial Jin Zong jatuh, Qiao Liang yang tercengang terbangun dari linglung. Matanya menyala, tangannya terulur, bersiap untuk merebut cincin itu, tetapi ketika dia hendak bergerak, kekuatan hisap yang kuat datang dari telapak tangan Huang Xiaolong, cincin spasial jatuh ke tangan Huang Xiaolong. Qiao Liang tercengang sesaat sebelum menatap Huang Xiaolong dengan cemburu dan takut. Seni Sumi yang saleh. Pemuda berambut hitam di depannya ini benar-benar memiliki keterampilan bertarung nomor 1 di khazanah langit dan bumi ini, seni sumi yang ilahi. Tanpa membuang waktu untuk berpikir, Qiao Liang melompat mundur, dan pada saat berikutnya, dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, tepat setelah dia berputar, sebuah siluet melintas di depannya, dan Huang Xiaolong sudah menghalangi di depannya. Kau, adik kecil, tidak, senior. Qiao Liang berteriak ketakutan, tetapi saat ia membuka mulutnya untuk memohon, puluhan lengan sekali lagi muncul di punggung Huang Xiaolong, cakar, telapak tangan, jari, semuanya menyerang secara bersamaan. Udara iblis membumbung tinggi ke angkasa, 10.000 iblis membayangi langit dan bumi, cakar iblis Asura. Satu demi satu, cincin cahaya keemasan menyebar, menembus udara. Kemanapun mereka lewat, semua makhluk hidup berhenti, telapak tangan pengikat dewa. Kabut kelabu bergulung dan makhluk-makhluk aneh berwarna hitam menjerit-jerit, jari jiwa absolut. Qiao Liang menyaksikan dengan tak berdaya saat cakar iblis Asura menelannya. Merasakan kekuatan mengerikan dari cincin pengikat dewa dan jari jiwa absolut, dia kehilangan semua keinginan untuk melawan. Satu-satunya pikiran adalah melarikan diri, berlari, tetapi sudah terlambat, telapak tangan pengikat dewa dan jari jiwa absolut telah mencapainya. Keputusasaan memenuhi matanya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Qiao Liang tiba-tiba teringat pada tuan mudanya, bertanya-tanya apakah suatu keberuntungan atau malapetaka jika tuan muda mereka memprovokasi seseorang yang mengerikan ini. Konon, orang yang memiliki seni sumi ilahi memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh dunia roh bela diri. Cakar setan Asura, telapak tangan pengikat dewa, dan jari jiwa mutlak menghantam dada Qiao Liang, mendorongnya mundur seperti layang-layang yang putus. Terjatuh ke tanah, seperti Jin Zong sebelumnya, cahaya terang dari jejak cakar, telapak tangan, dan jari bersinar dari dalam tubuh Qiao Liang. Dia kemudian menghilang selamanya ke udara tipis. Ekspresi Huang Xiaolong tetap sama dari awal hingga akhir, dengan sedikit daya isap dari telapak tangannya, cincin spasial Qiao Liang terbang ke tangan Huang Xiaolong. Indra spiritualnya menyelidiki ke dalam cincin tersebut, Huang Xiaolong menemukan banyak koin emas, batu roh, pelet roh, dan juga 2 teknik rahasia. Satu adalah suara yin setan besar dan yang lainnya adalah tinju ilahi kekosongan besar. Suara yin setan yang hebat. Meskipun Huang Xiaolong berlatih banyak jenis keterampilan yang berbeda, dia belum mempelajari keterampilan yang menggunakan suara untuk menyerang, jadi dia senang menemukan buku panduan suara yin setan yang hebat di cincin spasial milik tetua sekte suci racun Jin Zong. Sebenarnya, suara yin iblis agung ini bukanlah keterampilan bertarung yang lemah, menggabungkannya dengan yinnya yang ekstrim dan ki Asura yang dingin, mengeksekusi suara yin iblis agung akan memiliki kekuatan 2 kali lipat dari apa yang ditunjukkan Jin Zong. Tapi keterampilan bertarung macam apa tinju ilahi kekosongan besar ini? Huang Xiaolong mengeluarkan buku panduan keterampilan dari cincin spasial dan mulai memindai halaman-halaman di tempat, dan semakin banyak dia membaca semakin dia terkejut. Tinju ilahi kekosongan besar ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung dari dunia ilahi kekosongan besar. Dari segi tingkatan, Great Void Divine World mungkin memiliki peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan Asura Netherworld atau Buddha World, tetapi tetap saja merupakan salah satu Divine World. Bagaimana mungkin buku Great Void Divine Fist ini jatuh ke tangan seorang tetua Poison Saint Sect? Cincin spasial itu milik tetua Qiao Liang. Terlebih lagi, mengapa Qiao Liang tidak menggunakan keterampilan ini sekarang? Jika dia melakukannya, Huang Xiaolong mungkin tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, ketika dia membalik ke halaman terakhir dari buku panduan Great Void Divine Fist, barulah Huang Xiaolong mengerti, untuk berlatih Great Void Divine Fist ini seseorang harus memiliki setidaknya jiwa bela diri tingkat 12. Tidak heran, tampaknya tingkat semangat bela diri Qiao Liang gagal memenuhi persyaratan-prasyarat, sehingga ia tidak dapat mempraktikkannya. Namun, dari mana Qiao Liang ini mendapatkan buku panduan ini? Pada saat ini, teriakan tragis terdengar di udara, menyebabkan Huang Xiaolong berbalik. Dengan bantuan 6 boneka raksasa, Qin Yang, Li Fei, dan 2 lainnya menangani murid-murid Sekte Sein Racun yang tersisa dengan bersih. Karena itu, Huang Xiaolong menyimpan Great Void Divine Fist ke dalam Asura Ring dan pergi bergabung dengan kelompok Qin Yang. Ketika Qin Yang dan yang lainnya melihat Huang Xiaolong mendekat, ada perubahan dalam cara mereka memandangnya, ada rasa gentar dan fanatisme yang membara. Mereka menyaksikan dengan jelas adegan di mana Huang Xiaolong menggunakan seni Dewa Sumi untuk memusnahkan tetua Jin Zong dan Qiao Liang. Seni sumi yang ilahi. Memikirkan 3 kata ini, keempatnya tidak dapat menahan gemetar karena kegembiraan yang tak tertahankan. Menghentikan langkahnya tidak jauh dari keempat orang itu, Huang Xiaolong melambaikan tangannya, cahaya terang menyala saat ke-6 boneka raksasa itu kembali ke pagoda harta karun Linglong. Sambil melirik tubuh para pengikut Sekte Sein Racun di sekitarnya, dia berkata, bersihkan, kita akan terus maju. Baik, Tuan Muda, keempatnya menjawab dengan suara nyaring. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk berurusan dengan mayat-mayat di sekitar, lalu kelompok yang beranggotakan 5 orang itu melanjutkan perjalanan. Mengenai cincin spasial pada tubuh para pengikut Sekte Sein Racun itu, semuanya diambil oleh Huang Xiaolong. Para pengikut Sekte Sein Racun ini semuanya adalah Xiantian tingkat menengah ke atas, ada cukup banyak hal baik di dalam cincin spasial mereka.
Setengah hari kemudian, di ruang rahasia bawah tanah di kota Kekaisaran Pisau, Tuan Muda Sekte Sein Racun, Hu Er, tampak muram, salah satu bawahannya baru saja melaporkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan Jin Zong dan Qiao Liang. Cahaya yang meragukan berkedip di matanya. 10 hari berlalu dengan cepat. Setelah 10 hari, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 5 orang saat ini berdiri di depan gerbang raksasa sebuah kota. Dari kejauhan, kota besar ini seperti gunung dewa yang menopang langit. Ini adalah salah satu dari 10 kota terbesar di Bedlam Lands, peringkat kedua, kota Dewa Segudang. Berdiri di depan gerbang, suasana kuno dan misterius berhembus di wajah mereka, yang sangat berbeda dengan kota Kekaisaran Pisau. Suasana di sekitar kota Kekaisaran Pisau melonjak dengan dominasi dan semangat yang sombong, sedangkan kota Dewa Segudang mirip dengan lautan luas yang membentang tanpa henti. Ini adalah kota Dewa Segudang. Huang Xiaolong mengamati 4 teks kuno di atas gerbang kota. Konon, keempat teks kuno itu diukir oleh Raja Suku Dewa Kuno menggunakan kekuatan matanya. Suku Dewa Kuno memiliki 6 raja yang terkenal. Ayo masuk. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya saat berbicara kepada Qin Yang dan yang lainnya. Keempatnya menjawab dengan hormat, mengikuti di belakang Huang Xiaolong saat kelompok itu memasuki kota. Kota Myriad Gods adalah kota terbesar kedua di Bedlam Lands, tentu saja, kota itu ramai dan semarak. Selain itu, dengan semakin dekatnya waktu dimulainya pelelangan, jumlah orang di kota itu lebih banyak dari biasanya. Untungnya, jalan-jalan di kota Myriad Gods lebar dan lapang, jadi tidak terasa sesak. Huang Xiaolong berjalan-jalan di sepanjang jalan sambil mengamati pertokoan dan sekitarnya. Pejalan kaki yang sibuk berjalan di sepanjang jalan mengenakan berbagai gaya pakaian, pertokoan itu seperti jamur setelah hujan, dengan sebagian besar menjual teknik kultivasi dan keterampilan bertarung. 1 jam kemudian, mendekati tengah hari, kelompok Huang Xiaolong menemukan sebuah restoran dan masuk ke dalam. Restoran itu besar dan bisnisnya berkembang pesat, tamu datang dan pergi terus-menerus dan terdengar suara-suara diskusi yang menarik perhatian Huang Xiaolong. Kudengar barang terakhir di lelang kali ini bukanlah jari pemecah angin kuil 1000 besar. Oh, kalau begitu apa itu? Itu adalah sepotong batu giok. Sepotong batu giok yang ditinggalkan oleh suku Dewa Kuno. Bab 289, Raja Herculean Kuno. Sepotong batu giok yang ditinggalkan oleh suku Dewa Kuno. Huang Xiaolong sedikit heran, mengapa relik yang berhubungan dengan suku Dewa Kuno muncul satu demi satu akhir-akhir ini. Lagi pula, kudengar batu giok ini ditinggalkan oleh Raja Herculean Kuno. Pada saat ini, diskusi di meja hampir berlanjut. Raja Herculean Kuno, bagaimana mungkin ini? Seru sang teman dengan kagum. Huang Xiaolong juga merasa tidak percaya dan sulit dipercaya ada 6 raja besar di zaman kuno, dan Raja Herculean adalah salah satu yang terkuat di antara ke-6 raja. Jadi, sepotong batu giok yang ditinggalkan oleh Raja Herculean Kuno tidak ternilai harganya, tetapi seseorang benar-benar membawanya keluar untuk dilelang. Mungkin rumah lelang itu sengaja mengarang berita palsu untuk memanaskan suasana lelang. Siapa yang akan membawa batu giok Raja Herculean ke pelelangan? Kecuali orang itu bodoh. Orang lain menyela dengan penuh keraguan. Tidak seorang pun tahu pasti tentang ini, rumor mengatakan bahwa rumah lelang itu diwariskan oleh orang bertopeng untuk melelang batu giok itu. Ketiga penilai senior tingkat tinggi kota Segudang Dewa telah memeriksa batu giok itu dan sepakat dengan suara bulat bahwa batu giok itu adalah batu giok yang sama yang selalu dibawa Raja Herculean bersamanya, yang disebut batu giok Raja Herculean. Sebuah batu giok yang selalu dibawa oleh Raja Herculean, batu giok Raja Herculean. Rasa terkejut menyelimuti semua orang. Batu giok Raja Herculean disebutkan dalam beberapa buku teks kuno yang menyatakan bahwa batu giok Raja Herculean berisi teknik kultivasi Raja Herculean, siapapun yang dapat memahaminya akan memiliki kekuatan untuk membalikkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya juga sama terkejutnya bahwa Herculean King Jade muncul dalam pelelangan kali ini. Tuan Muda, sungguh kejutan yang menyenangkan dan tak terduga bahwa kita bisa menemukan batu giok Raja Herculean di pelelangan. Qin Yang berkata dengan gembira, dan melanjutkan dengan hormat, jika Tuan Muda bisa mendapatkan batu giok Raja Herculean itu, pada saat itu. Pada titik ini, Huang Xiaolong melambaikan tangannya ke arah Qin Yang segera menghentikan apa yang sedang dikatakannya melihat Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Meskipun rumor itu sangat menggoda, mengklaim bahwa batu giok itu merekam teknik kultivasi Raja Herculean, meskipun demikian, bagi seseorang seperti Huang Xiaolong yang memiliki keterampilan pedang Asura, seni sumi ilahi, dan kitab metamorfosa tubuh, daya tarik itu gagal untuk membangkitkan minatnya. Terlebih lagi, dengan dilelangnya batu giok tersebut, sudah pasti akan mendapatkan persaingan ketat dari banyak ahli yang kuat dan berkuasa. Bahkan jika Huang Xiaolong berhasil menawar, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi batu giok tersebut. Tak lama kemudian, hidangan pun disajikan. Setelah selesai dengan cepat, Huang Xiaolong dan rombongannya membayar dan meninggalkan restoran. Selanjutnya, Huang Xiaolong masuk ke dalam sebuah toko dan menghabiskan 100.000 koin emas untuk mendapatkan peta terperinci negeri Bedlam. Saat mempelajari peta tersebut, Huang Xiaolong terkejut karena peta terperinci ini bahkan tidak menunjukkan lokasi Gunung Empat Lautan. Karena tidak punya pilihan lain, Huang Xiaolong mengunjungi sebuah toko buku dan membeli beberapa buku yang berhubungan dengan negeri Bedlam, lalu kembali ke kamarnya untuk mempelajarinya. Masih ada 3 hari lagi hingga pelelangan, jadi selain berlatih, Huang Xiaolong menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca buku-buku. Setelah membaca lebih dari selusin buku, serta penelitiannya sendiri, Huang Xiaolong menyimpulkan bahwa gunung yang disebut Broken Tiger Reef di suatu tempat dekat kota Myriad Gods dulunya adalah Gunung Empat Lautan yang sedang dicarinya. Celah harimau yang rusak, Huang Xiaolong berkata dengan suara keras.
Setelah memikirkan lokasi target, Huang Xiaolong keluar dari kota Myriad Gods, melaju kencang ke arah Broken Tiger Reef. Broken Tiger Reef tidak jauh dari kota, jadi Huang Xiaolong bisa pergi dan kembali dalam waktu setengah hari. Namun, dia pergi mengintai sendirian, meninggalkan 4 orang lainnya di kota. 3 jam kemudian, Huang Xiaolong berhenti di depan sebuah gunung tinggi yang bentuknya mirip dengan harimau. Sambil mengeluarkan peta, dia memeriksa sekelilingnya untuk memastikan bahwa itu memang Broken Tiger Reef. Di tengah gunung, ada celah besar yang membuatnya tampak seperti harimau yang terbelah dua dari jauh, sehingga dinamakan Broken Tiger Reef. Dengan gerakan cepat, ia mendarat di puncak Broken Tiger Reef, menyebarkan indera spiritualnya untuk mengamati area tersebut. Namun setelah 1 jam mencari di setiap inci gunung, tidak ada hasil. Apakah aku membuat kesalahan dalam deduksiku? Huang Xiaolong ragu. Mata Huang Xiaolong mencari-cari, pada akhirnya, tatapannya jatuh pada celah besar yang memisahkan gunung menjadi 2 bagian. Selain menuruni celah ini, dia hampir membalikkan gunung. Tiba di satu sisi tepi celah, dia melihat ke bawah. Bahkan dengan mengandalkan penglihatan tajam Huang Xiaolong, dia hanya bisa melihat sejauh 20 meter ke bawah, lebih jauh ke bawah tidak ada apa-apa selain hamparan kegelapan. Sambil mengulurkan salah satu tangannya, dia menyedot batu besar setinggi beberapa meter di dekatnya, melemparkannya ke dalam celah. Meskipun menunggu lama, Huang Xiaolong tidak mendengar gema batu besar yang jatuh. Ini, Huang Xiaolong tercengang, matanya berkedip. Dilihat dari jauh, Broken Tiger Reef ini tingginya paling tinggi beberapa ratus meter. Dalam keadaan normal, tidak butuh waktu lama bagi sebuah batu untuk mencapai dasar setelah dilempar dari ketinggian seperti itu, mengeluarkan gema benturan, tetapi sekarang, sebenarnya tidak ada gema. Apakah retakan itu terhubung dengan bawah tanah? Kalau tidak, tidak masuk akal jika batu besar itu tidak mencapai dasar sekarang. Huang Xiaolong berdiri di sana sambil merenung beberapa lama, pada akhirnya, dia tetap memutuskan untuk menyusuri retakan itu. Dengan demikian, Huang Xiaolong melompat dari tepi jurang, menyelam ke dalam retakan, mengaktifkan ki pertempuran dan kekuatan internal untuk mengendalikan kecepatan jatuhnya. Melewati 100 meter ke bawah, jangkauan pandangan Huang Xiaolong hanya meluas 10 meter di sekelilingnya. Dia terus jatuh ketika angin dingin tiba-tiba bertiup dari dasar retakan, menghantam kulitnya. Huang Xiaolong merasa seolah-olah dia ditebas oleh pedang dingin dan dagingnya sedikit perih karena rasa sakit. Huang Xiaolong benar-benar terkejut, karena dia telah menembus alam Xiantian, terutama setelah memasuki Xiantian tingkat tinggi, kulitnya sangat kuat, bahkan melampaui ketangguhan Xiantian Ordo ke-8 kebanyakan orang, dan tidak takut terhadap pedang dan tombak biasa. Tidak lupa bahwa ki Asura yang mengalir di dalam tubuhnya adalah yin yang ekstrim dan dingin yang ekstrim, tetapi dia merasakan sakit dari angin dingin yang datang dari dasar retakan. Angin dingin macam apa ini? Saat Huang Xiaolong tenggelam dalam pikirannya, hembusan angin dingin lainnya bertiup dan dia dengan cepat memutar tubuhnya menjauh, nyaris menghindari angin dingin itu. Mengendalikan kecepatannya, kewaspadaannya memuncak. Semakin rendah dia, kehadiran angin dingin itu menjadi lebih umum, lebih sering, dan lebih besar. Awalnya, hanya ada 1 atau 2 hembusan angin, saat ia jatuh lebih rendah, hembusan angin itu dengan cepat meningkat menjadi 10, lalu 20, sehingga Huang Xiaolong tidak punya pilihan selain mengeluarkan ki pertempuran asuranya untuk menciptakan penghalang ki vigor pelindung yang membungkus tubuhnya. Namun, helaian angin dingin mengikis penghalang itu, menyebabkan Huang Xiaolong sangat tidak nyaman. Setelah melewati 600 meter, Huang Xiaolong tidak punya pilihan selain berubah menjadi asura fisik, pada saat yang sama memanggil naga hitam, menyatu menjadi satu. Pada 1000 meter, Huang Xiaolong memanggil naga biru dan jiwa yang berubah. Meskipun semua ini, Huang Xiaolong merasa seperti darah di tubuhnya membekuk kaku, tidak dapat mengalir. 1200 meter kemudian, Huang Xiaolong terpaksa berhenti untuk mengatur napas. Mengangkat satu tangan, ia menghantam sisi dinding retakan dan mengebor mulut gua. Setelah menghabiskan waktu lebih dari 1 jam, ia akhirnya berhasil kembali ke puncak retakan dengan sangat lega. Potongan-potongan es yang pecah jatuh dari tubuhnya dengan sedikit getaran. Sepertinya aku baru bisa memeriksa tempat ini setelah pelelangan selesai. Huang Xiaolong menatap ke bawah ke celah tanpa dasar itu, sambil berpikir dalam hati. Langit sudah gelap dan besok adalah hari pelelangan, dia harus bergegas kembali ke kota. Dia punya firasat, di dasar retakan itu, pasti ada dunia yang berbeda. Bab 290, bertemu Yao Fei lagi. 3 jam kemudian, Huang Xiaolong berhasil kembali ke kota 10.000 dewa dari Gunung Harimau Patah, saat itu sudah tengah malam. Tuan Muda, Qin Yang, Li Fei, dan yang lainnya menunggu di depan sebuah halaman kecil untuk beberapa waktu. Ketika mereka melihat Huang Xiaolong, mereka semua bergegas untuk menyambutnya. Huang Xiaolong mengangguk dan memasuki halaman. Mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk menjelajahi tempat tinggal di Gunung Empat Lautan, mereka akan menghabiskan beberapa hari di kota Dewa Segudang, oleh karena itu Huang Xiaolong memutuskan untuk membeli sebuah halaman. Halaman itu tidak besar, tetapi harganya mencapai jutaan per unit, meskipun koin emas adalah hal yang paling tidak dimiliki Huang Xiaolong. Huang Xiaolong sudah tidak bisa menghitung jumlah koin emas yang diperoleh Nine Tripod Commerce selama bertahun-tahun, ditambah dengan kekayaan yang diperoleh dari cincin spasial para ahli alam Xiantian yang dibunuhnya di jalan, kekayaan ini bertambah banyak. Terutama kelompok tetua dan murid Poison Saint Sect yang telah dimusnahkan. Memasuki halaman, Huang Xiaolong meminta izin pada Qin Yang dan 3 orang lainnya, lalu muncul kembali di kuil Sumi dalam sekejap. Sesampainya di sana, ia mengeluarkan 2 buku panduan, Great Void Divine Fist dan Great Demonic Yin Sound, dan mulai berlatih. Dalam beberapa hari terakhir, sejak ia mendapatkan 2 buku panduan ini, Huang Xiaolong meluangkan waktu untuk melatih kedua keterampilan tersebut dan berhasil memperoleh hasil yang memuaskan.
Di dalam kuil Sumi, siluet Huang Xiaolong terlihat terus melompat dan berpindah posisi. Kedua tangannya membentuk kepalan tangan yang kuat saat mereka memukul berkali-kali, menciptakan serangkaian jejak kepalan tangan raksasa yang tidak berwujud dan surrealis yang menembus udara, menghantam kehampaan. Tidak berwujud pada satu saat dan padat pada saat berikutnya, mistis dan aneh. Ini adalah tinju ilahi kekosongan besar. Waktu berlalu, lalu Huang Xiaolong menjentikkan pergelangan tangannya, mengubah sirkulasi energi di tubuhnya saat pupil matanya tiba-tiba bersinar gelap, mulutnya terbuka dan gelombang suara meledak dari mulut Huang Xiaolong seperti gelombang pasang yang bergelombang, menghantam dinding kuil Sumi dan memantul ke segala arah. Gema itu berlangsung lama di aula kuil Sumi. Dibandingkan dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh tetua sekte suci racun Jinzong, kekuatan serangan Huang Xiaolong telah menggandakan kerusakannya. Pada saat dia selesai melatih kedua kemampuan ini, langit sudah mulai cerah, Huang Xiaolong berhenti dan keluar dari Gunung Sumi yang saleh. Ketika dia keluar dari Gunung Sumi yang suci, Qin Yang, Li Fei, Jie Dong, dan Liu Chong sudah menunggunya dengan rendah hati. Tanpa membuang waktu lagi, kelompok yang beranggotakan 5 orang itu langsung menuju ke rumah lelang. Karena daya tarik lelang kali ini, orang-orang berbondong-bondong datang ke kota Dewata, kerumunan orang yang menuju ke rumah lelang itu bagaikan sungai orang yang tak berujung, mengalir ke satu arah. Meskipun jaraknya tidak jauh, kelompok Huang Xiaolong masih menggunakan waktu tidak kurang dari setengah jam untuk melewati pintu-pintu yang penuh sesak. Pesan yang berhubungan dengan teknik kultivasi tingkat menengah Great Tousan Teknik Heaven, keterampilan pertempuran Peerless Wind Breaking Finger, dan juga Giok Herculean King telah menyebar jauh dan luas di Bedlam Lands. Para ahli dari berbagai kekuatan bergegas ke kota untuk menghadiri pelelangan. Lihat, dia adalah bangsawan muda kota dosa, Zhao Chen. Tiba-tiba terjadi keributan di kerumunan. Tertarik oleh kerumunan yang berisik, Huang Xiaolong menoleh untuk melihat, mengikuti tatapan kerumunan. Sebuah jalan kecil terbuka dengan sendirinya di antara pintu masuk yang awalnya penuh dengan kerumunan, di mana seorang pemuda tampan mengenakan jubah brokat yang mewah masuk, dikawal oleh sekelompok pengawal. Aku tidak menyangka bahkan bangsawan muda Zhao Chen akan datang ke sini. Kudengar penjaga kota dosa memiliki 13 anak, bangsawan muda Zhao Chen memiliki bakat tertinggi dan paling disukai oleh penjaga kota dosa. Aku ingin tahu apa kekuatan bangsawan muda Zhao Chen, ada rumor tentang dia yang berhasil menembus alam Sein sejak 30 tahun yang lalu. Diskusi yang riuh terjadi sekaligus di antara kerumunan, banyak murid dari keluarga dan sekte menatap Zhao Chen dengan mata menyala-nyala penuh pemujaan. Huang Xiaolong sedikit terkejut mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya, pemuda tampan berjubah brokat hitam itu ternyata salah satu anak dari penjaga kota dosa. Sin City, salah satu dari 10 kekuatan hegemoni teratas di Bedlam Lands, faktanya, ia berada di puncak daftar. Pada saat ini, Zhao Chen, yang dilindungi oleh para pengawalnya, sedang berjalan di depan Huang Xiaolong. Tidak yakin apakah itu disengaja atau tidak, ketika Zhao Chen berjalan melewati Huang Xiaolong, dia melirik Huang Xiaolong dari sudut matanya. Mata mereka bertemu, dan pada saat yang sama, tekanan tak terlihat dengan cepat menyelimuti Huang Xiaolong. Jiwa Huang Xiaolong bergetar, tetapi itu hanya sesaat, dan dia berhasil pulih hampir seketika. Ketika dia pulih, Zhao Chen dan pengawalnya telah memasuki aula lelang. Tuan muda, Qin yang melangkah lebih dekat ke Huang Xiaolong, melangkah dengan hati-hati. Huang Xiaolong menatap punggung Zhao Chen tanpa berkedip, mari kita masuk juga. Meskipun itu hanya tabrakan sepersekian detik, itu sudah cukup bagi Huang Xiaolong untuk memperkirakan kekuatan Zhao Chen, tidak diragukan lagi. Zhao Chen adalah ahli Sein Realm sejati, momentum semacam itu tidak bisa berbohong. Tidak hanya itu, Huang Xiaolong dapat melihatnya di mata Zhao Chen, dia tahu siapa dia. Sesampainya di pintu masuk rumah lelang, Huang Xiaolong membayar 1 juta koin emas dan memasuki aula lelang bersama Qin Yang dan yang lainnya. Naik ke lantai pertama, Huang Xiaolong mengamati sekeliling, memilih sudut yang agak terpencil, dan duduk. Ada total 3 lantai di rumah lelang kota Dewa Segudang ini, lantai kedua dan ketiga adalah kamar pribadi yang disediakan, yang khusus dibangun untuk para ahli alam Sein. Jadi, Huang Xiaolong hanya bisa tinggal di lantai pertama, seperti kebanyakan tamu lainnya. Di kamar pribadi nomor 9, di lantai 3, Zhao Chen duduk. Melalui dinding-dinding ruangan yang dikristalkan secara khusus, ia melihat Huang Xiaolong duduk di sudut yang lebih terpencil di lantai pertama di bawah. Dia Huang Xiaolong, tanyanya pada penjaga di sampingnya. Seorang lelaki tua berambut perak yang berdiri di sebelah kiri punggung Zhao Chen melangkah maju, baik, tuan muda. Zhao Chen mengangguk, matanya berbinar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Sementara di sisi Huang Xiaolong, obrolan berisik terdengar di sebelahnya saat dia duduk. Di pelelangan kali ini, bahkan senior kota Milenium, He Yunxiong ada di sini. Senior He Yunxiong ada di sini. Benar, konon leluhur senior He Yunxiong adalah Raja Herculean, salah satu dari 6 raja kuno. Pastinya, batu giok Raja Herculean telah menarik perhatian senior He Yunxiong. Menurut pendapatku, senior He Yunxiong bertekad untuk mendapatkan batu giok itu. Kudengar bangsawan muda Zhao Chen juga ada di sini kali ini. Dia pasti juga mengincar Raja Giok Herculean itu. Senior He Yunxiong mungkin tidak akan bisa mewujudkan keinginannya dengan lancar. He Yunxiong, mendengarkan obrolan ringan yang terjadi di sampingnya, Huang Xiaolong terkejut. Dia tidak menyangka bahkan He Yunxiong akan menghadiri pelelangan kali ini, semua karena batu giok itu. Millennium City merupakan salah satu dari 10 kota terbesar di Bedlam Lands, namun peringkatnya sedikit ke bawah, dan He Yunxiong merupakan kastelan dari Millennium City juga salah satu dari 10 pakar teratas di Bedlam Lands. Salah satu dari 10 pakar teratas Bedlam Lands jarang menunjukkan wajahnya di depan publik selama puluhan tahun, semua orang gembira melihat He Yunxiong menghadiri pelelangan itu secara langsung.
Pada saat ini, mata Huang Xiaolong tiba-tiba menyipit saat dia menatap lekat-lekat sosok yang duduk di salah satu sudut aula lelang. Orang ini sebenarnya adalah Yao Fei. Mata Huang Xiaolong berubah dingin, Yao Fei muncul di sini di Bedlam Lens mungkin bukan suatu kebetulan. Seolah-olah dia punya firasat, Yao Fei menoleh, pandangannya bertabrakan dengan pandangan Huang Xiaolong. Awalnya, Yao Fei tertegun, lalu digantikan oleh kegembiraan luar biasa seorang pemburu yang mengunci mangsanya, keinginan untuk membunuh bersinar melalui matanya. Sambil menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, Yao Fei bergumam tanpa suara, "Huang Xiaolong, kau mati sekarang." Bibir Huang Xiaolong tertarik ke belakang membentuk seringai dingin. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.